Bab 731, lenganku terbuka lebar. Ayo hajar aku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Biksu botak, apakah menurutmu kita bersikap terlalu boros? Kurasa ini tidak terlalu bagus. Lagi pula, seseorang seharusnya tidak memperlihatkan kekayaannya. Bagaimana jika kita menarik niat jahat beberapa pelaku kejahatan? Lihat orang itu yang memegangi buah sakarnya di sana. Tatapan matanya seolah-olah dia tidak sabar untuk melahapku. Lin Fan berkata sambil berpura-pura takut. Ya, Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya dengan serius. Dermawan, menurutku kita cukup boros. Namun, jika memang begitu, biarlah. Siapa yang harus kita takuti? Dermawan ini, bolehkah aku tahu mengapa kau memegangi buah zakarmu? Apakah kau memiliki semacam cacat yang tak terucapkan? Kau dapat memberi tahu biksu malang ini. Biksu malang ini memiliki beberapa pengetahuan medis. Mungkin aku dapat melakukan beberapa perawatan untukmu, dermawan. Kalian, hati Ni Kuanglong dipenuhi kebencian saat ini. Tak disangka orang ini akan menyerang hanya karena satu perselisihan. Apa yang masih kalian cari? Maju, lawan mereka, kalian semua, bahkan jika kalian tak bisa menang melawan mereka, maju. Ni Kuanglong berteriak kepada anggota kelompoknya. Anggota kelompok naga berserk saling memandang. Mereka bukan orang bodoh. Jika mereka tahu mereka tidak akan menang, mengapa mereka harus mencari penderitaan untuk diri mereka sendiri? Ini terutama terjadi mengingat betapa tidak manusiawinya tentara revolusioner. Mereka ahli dalam menendang area itu. Ini sangat traumatis bagi anggota kelompok naga berserk. Satu tendangan saja sudah cukup untuk menyebabkan mereka kesakitan yang tak tertahankan. Namun, bahkan jika itu masalahnya, masih ada keributan yang terjadi di antara kelompok naga berserk. Tentara revolusioner, kalian keterlaluan, aku tidak tahan. Pesta naga berserk kita bukan orang yang mudah ditipu. Pada saat ini, satu persatu, gadis-gadis dari pesta naga berserk berdiri tanpa sedikit pun rasa takut. Bahkan, ada sedikit rasa harap di wajah mereka seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu terjadi. Para anggota pesta naga berserk tidak menyangka semua anggota perempuan mereka akan keluar dengan begitu berani seperti ini. Mereka cukup tercengang dengan pemandangan yang tidak dapat dipercaya ini. Haha, tidak disangka pada akhirnya, kalianlah yang berani berdiri. Melihat semua yang ada di hadapannya, Ni Kuanglong dipenuhi dengan kesedihan di dalam hatinya. Baiklah, apapun hasilnya, kalian semua akan mendapat hadiah besar setelah pertempuran ini. Saat dia selesai mengucapkan kata-kata ini, Ni Kuanglong mengarahkan pandangannya ke seluruh anggota partai. Kalian. Bagus. Para anggota kelompok naga berserk saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa pemimpin kelompok mereka sedang marah sekarang. Begitu masalah ini berakhir, hidup mereka juga tidak akan baik-baik saja. Kakak-kakak, kami akan berdiri bersama kalian semua dalam pertempuran. Pada saat ini, para anggota perempuan dari kelompok Dewa Pedang juga berdiri. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Tidak disangka bahwa yang paling berani untuk berdiri adalah para anggota perempuan dari kedua kelompok. Apakah dunia telah berubah? Melihat segala sesuatu di hadapannya, Feng Wushuang juga membeku. Bajingan mana yang mengatakan bahwa mereka akan membantu? Meskipun Feng Wushuang membenci Lin Fan secara diam-diam, pemimpin kelompoknya telah memperingatkannya dengan keras untuk tidak mencari masalah dengan tentara revolusioner. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar dia membenci mereka, dia harus menekan permusuhan itu di dalam hatinya. Tetapi, tidak disangka bahwa para gadis dari kelompok itu akan berdiri satu persatu tanpa sedikit pun rasa takut. Feng Wushuang benar-benar tidak bisa berkata-kata sekarang. Anak-anak ayam itu saling bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka ingin menjadi lebih besar. Lebih besar, kakak-kakak, ayo kita pergi. Lin Fan sedikit lumpuh saat ini. Biksu botak, menurutmu apa yang sedang dilakukan anak-anak ayam ini? Dermawan, ini juga membingungkan bagi biksu malang ini. Mata mereka tampak dipenuhi dengan rasa haus yang tak terpuaskan, seolah-olah mereka menginginkan sesuatu. Dalam sekejap mata, anak-anak ayam itu berjalan melewati Lin Fan dan Pendeta Sakya. Sebaliknya, mereka datang ke hadapan para anggota tentara revolusioner dan membuka tangan mereka lebar-lebar. Ayo, jika kalian seorang pria, pukul aku.
Anak-anak ayam itu masing-masing telah memilih seorang anggota tentara revolusioner dan berdiri di sana sambil berteriak tanpa peduli dengan kematian sama sekali. Bahkan, beberapa anak ayam bahkan membusungkan dada mereka. Artinya jelas, pukuli dada kami. Semua orang dari tentara revolusioner tercengang saat ini. Ini adalah sesuatu yang terlalu tak terduga. Akhirnya, semua orang menatap Lin Fan dengan wajah memerah, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Meskipun Ni Kuanglong sangat marah di dalam hatinya, fakta bahwa semua cewek di kelompoknya akan berdiri untuk membela integritasnya adalah sesuatu yang sangat menyentuh hatinya. Namun, pemandangan di hadapannya saat ini membuatnya ternganga. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dimengerti, Yang Mulia akhirnya mengerti. Sekarang, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan dapat memahami maksud cewek-cewek ini. Karena mereka meminta kalian untuk menghajar mereka, kalian harus menghajar mereka. Melihat keraguan di mata para anggota pasukan revolusioner, Lin Fan akhirnya membuka mulutnya dan berbicara. Ya, pemimpin kelompok, para anggota pasukan revolusioner tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Mereka memusatkan perhatian mereka dan meninju dengan kedua tangan, mencengkeram dada para gadis ini. Ah, aku sangat senang sekarang. Meskipun sakit, semuanya akan sepadan. Kakak, bisakah kau memukulku beberapa kali lagi di tempat itu? Aku masih bisa menahan rasa sakitnya. Haha, ini benar-benar semakin membesar, lebih besar. Mulai hari ini, aku akan melihat siapa lagi yang berani memanggilku berdada rata lagi. Pada saat ini, Ni Kuanglong akhirnya mengerti saat hatinya hancur dan dia memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan seketika. Bahkan jika kondisi kultivasinya sangat memuakkan, pemandangan di hadapannya masih merupakan pukulan yang terlalu dalam untuk ditanggungnya. Sepertinya alasan mereka berdiri bukan untuk menyelamatkannya, tetapi untuk membesarkan dada mereka. Melihat kondisi Ni Kuanglong yang menyedihkan saat ini, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, tidak peduli dimanapun tempatnya, tidak peduli seberapa tinggi kondisi kultivasi anak-anak ayam itu, perhatian nomor satu di hati mereka tetaplah sosok mereka. Biksu botak, mari kita pergi. Mulai hari ini, Ni Kuanglong akan selamanya menjadi orang lumpuh. Meskipun ini tidak dilakukan oleh Yang Mulia secara pribadi, itu tetap karena Yang Mulia. Mari kita pergi minum ringan untuk menenangkan saraf kita. Lin Fan berkata dengan nada mencela. Biksu malang ini punya ide yang sama. Pendeta Sakya melantunkan beberapa sutra Buddha. Melihat keadaan Ni Kuanglong, dia juga merasa menyesal. Pemimpin partai, pasukan revolusioner telah kembali. Pada saat yang sama, mereka telah menyelesaikan semua 300 misi tingkat bumi. Para anggota Partai Desolate yang mengamuk melaporkan dengan kaget. Seluruh kejadian ini terdengar seperti kisah fantasi. Jika dia tidak melihat mereka menyerahkan misi untuk dirinya sendiri. Di alun-alun misi, dia tidak akan mempercayai ini bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Kondisi kultivasi Hong Jingtian sangat menantang surga dan kondisi mentalnya sekuat batu. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. Namun, setelah mendengar berita ini, dia juga terpaku pada saat ini. Ada ekspresi terkejut yang melintas di wajahnya yang serius itu. Begitu semua orang meninggalkan gubuk, dia berjalan di depan jendela dan melihat pemandangan di luar sambil bergumam pada dirinya sendiri, apakah mereka manusia? Namun, manusia atau bukan, mereka semua akan tunduk di hadapan Raging Desolate Party besok. Setelah menyerahkan 300 misi Ertieret, jumlah contribution points yang diterimanya membuat Lin Fan cukup terkejut. Totalnya ada lebih dari 13 juta contribution points. Bagi parti manapun di Guarded Ground, ini adalah jumlah contribution points yang sangat besar. Faktanya, mereka bahkan dapat dianggap sebagai parti terkaya di seluruh Guarded Ground saat ini. Lin Fan mengambil sisanya dan menyerahkan contribution points kepada pendeta Sakya sementara dia membawa anggota lain dari pasukan revolusioner keluar untuk bersenang-senang. Saat ini, Lin Fan dihadapkan dengan serangkaian item yang diperkenalkan di hadapannya saat dia mulai memilih. Di dalam Guarded Ground, setiap contribution points yang diperoleh dapat digunakan untuk menukarkan item. Apapun yang dimiliki Guarded Ground tersedia untuk ditukar. Sepertinya 10.000 poin kontribusi dapat digunakan untuk menukar 1 juta pil Sengyang. Tapi sialnya, ini tipuan belaka. 10 juta poin kontribusi hanya dapat digunakan untuk menukar 1 miliar pil Sengyang. Lin Fan sangat membutuhkan pil Sengyang saat ini.
Jika dia bertemu dengan makhluk yang benar-benar kuat, tidak ada gunanya tidak memiliki pil Seng Yang. Sekarang, kota iblis telah ditingkatkan menjadi harta karun tertinggi, dengan jumlah kekuatan yang mengejutkan. Jika dia bisa membakar pil Seng Yang hingga mengamuk, jumlah kekuatan yang bisa meletus darinya akan sangat menakutkan. Jika dia memiliki cukup pil Seng Yang, bahkan jika dia bertemu dengan makhluk tertinggi dari ras kuno, dia masih akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun, prasyarat untuk kesempatan bertarung ini, tentu saja, adalah baginya untuk menghabiskan pil Seng yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan saja, saatnya melihat apakah ada hal lain yang bagus. Dia akan bertarung dengan Partai Desolate yang mengamuk besok. Karena itu, dia perlu mengatur barang-barangnya dengan benar. Jika tidak, mengingat kekuatan partainya saat ini, tidak mungkin mereka akan menambah 732 tinju bintang utara yang berdarah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Jari-jari Lin Fan terus-menerus berputar saat dia melihat satu per satu benda. Tinju Dewa Buddha tak terbatas, pernahkah kau mendengar tentang jurus telapak tangan yang turun dari surga? Itu benar, ini adalah jurus telapak tangan itu. Yang dibutuhkan hanyalah 10.000 poin kontribusi. Sial, ada apa dengan omong kosong ini? Hanya 10.000 poin kontribusi. Sekali lihat saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu tidak berharga. Buddha tak terbatas pantatku. Jika itu adalah jurus Buddha tak terbatas, apakah harganya hanya 10.000 poin kontribusi? Lin Fan mengerutkan bibirnya. Deskripsi ini benar-benar terlalu tidak etis. Jika bukan karena harga murah yang mengkhianati tujuannya, dia mungkin benar-benar tertipu oleh nama-namanya. Aku harus terus mencari. Hari ini, aku pasti harus menemukan sesuatu yang cocok untukku, pikir Lin Fan. Sepertinya Guarded Ground tidak memiliki semuanya. Harta karun terkuat hanyalah senjata Dao kelas tertinggi. Tidak hanya itu, harganya juga sangat mahal. Siapa di dunia ini yang mampu membelinya? Lin Fan tiba-tiba mengetahui bahwa senjata terkuat di Guarded Ground yang tersedia untuk ditukar hanyalah senjata Dao kelas tertinggi. Tidak hanya itu, masing-masing membutuhkan 10 juta poin kontribusi. Tidak seorang pun seharusnya dapat menukar sesuatu seperti ini seumur hidup mereka, kawan. Sarung tangan pemakan darah memiliki efek mistis untuk merampas dunia dan kekuatan orang lain. Senjata roh kelas atas, harganya 50.000 poin kontribusi. Benda ini cukup mendominasi, bukan? Namun, kelasnya agak terlalu rendah. Tetapi, jika Yang Mulia memodifikasinya dengan benar, beberapa efek menakjubkan mungkin akan muncul darinya. Lin Fan berpikir dalam benaknya. Keterampilan membuat senjatanya itu menantang surga. Tidak peduli apa yang dimilikinya, dia akan mampu membuat sesuatu darinya. Kalau begitu, mari kita beli. Aku juga harus membeli beberapa pil Seng Yang. Meskipun pohon parasol mistis mampu menghasilkan hingga 300.000 pil Seng Yang setiap hari, itu hampir tidak cukup untuk menopang makhluk hidup di dalam surga. Setelah itu, Lin Fan menukar 500 juta pil Seng Yang dan diam-diam menyembunyikannya di tempat penyimpanannya. Dia tidak akan pernah membiarkan makhluk hidup di dalam surganya mengetahui pil Seng Yang ini. Kalau tidak, mereka semua pasti akan bersikap menyedihkan dan datang memohon padanya untuk pil Seng Yang. Tepat pada saat ini, alis Lin Fan berkerut karena dia tertarik pada sebuah benda. Cabang pohon mistis, memiliki kekuatan hidup yang luar biasa. Biayanya 1 juta poin kontribusi. Mungkinkah benda ini ada hubungannya dengan pohon parasol mistis? Pohon parasol mistis adalah pohon mistis nomor 1 di seluruh dunia Sein kuno. Namun, ini adalah masa lalu. Saat ini, itu sudah menjadi barang yang rusak. Meskipun secara bertahap membaik dengan perawatan Lin Fan, itu masih jauh dari tubuh dewasa penuh seperti dulu. Tidak peduli apakah itu atau tidak, aku akan membelinya terlebih dahulu dan kemudian memikirkannya nanti. Poin kontribusi datang dengan sangat mudah. Saat ini, Lin Fan seperti Taipan Mini saat dia melempar emasnya seperti tanah, tanpa merasakan sakit sama sekali. Setelah itu, Lin Fan memeriksa beberapa barang lagi. Namun, ada beberapa barang konyol yang tidak bisa didapatkan Lin Fan sama sekali, karena harganya sangat mahal. Bahkan jika Lin Fan sekarang kaya, dia masih tidak mampu membelinya. Akhirnya, dia menghabiskan 500.000 poin kontribusi lagi untuk ramuan roh dan beberapa bahan untuk membuat senjata. Bahan-bahan ini murah, bahkan bahan yang berkualitas tinggi pun tidak terlalu mahal.
Ini membuat Lin Fan cukup senang. Bagi Lin Fan, sudah lama sekali sejak dia menciptakan sesuatu yang bagus. Dia teringat kembali pada 7 alam di masa lalu dan beberapa hal tidak masuk akal lainnya. Seberapa tirani itu, seberapa bengkok itu, mereka praktis membunuh seluruh medan perang. Sialan, kalian semua bajingan dari ras kuno, lebih baik kalian berharap Yang Mulia tidak menemukan sesuatu yang dapat membunuh kalian secara instan. Kalau tidak, aku akan membuat kalian tahu mengapa mawar begitu merah. Lin Fan siap untuk memberikan segalanya. Bagaimanapun, bahan-bahan di sini sangat murah. Jika dia tidak mencobanya dengan baik, dia akan merasa tidak nyaman di hatinya. Akhirnya, Lin Fan meninggalkan tempat ini dengan 4 juta poin kontribusi tersisa. Pangkalan itu kosong, tanpa seorang pun saat ini. Lin Fan segera mengasingkan diri. Di dalam rumah, dia duduk bersila dan mengeluarkan sarung tangan pemakan darah. Baiklah, kamu akan menjadi orang pertama yang dimodifikasi. Lin Fan langsung melemparkan Blood Devouring Glove ke Heaven and Earth Smelt dan langsung mengupasnya hingga ke intinya. Cahaya bintang dengan berbagai warna bersinar terang. Ini semua adalah material dan teknik kerajinan yang digunakan untuk membuat Blood Devouring Glove. Namun, bagi Lin Fan, metode kerajinan tersebut terlalu kasar, dan tidak dapat ditampilkan pada acara-acara besar. Bagaimana bisa dibandingkan dengan metode kerajinannya sendiri? Tidak peduli jenis barangnya, begitu dilemparkan ke Heaven and Earth Smelt, apapun yang keluar sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Lin Fan menyapu jubahnya saat material yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari penyimpanannya. Jika bahan-bahan ini ditempatkan di dunia Xuan Huang, semua orang akan rela mengorbankan nyawa mereka. Namun, di dunia Sein kuno, bahan-bahan ini tidak berharga sepeser pun. Karena penindasan kehendak surga dunia Sein kuno, makhluk dari ribuan ras pasti bermimpi jika mereka ingin membuat senjata mereka sendiri. Karena itu, ini adalah kesepakatan yang menguntungkan bagi Lin Fan. Agar bahan-bahan ini semurah ini di dunia Sein kuno, Lin Fan harus berterima kasih kepada seluruh keluarga kehendak surga di sini. Jika bukan karena penindasan mereka, tidak mungkin bahan-bahan ini akan semurah ini. Mungkin aku akan menambahkan beberapa dari ini. Oh, mungkin beberapa dari itu juga. Ya, kedua bahan ini lumayan. Meskipun sifat-sifatnya mungkin berbenturan, mereka dapat menghasilkan efek yang luar biasa. Ini akan berhasil. Meskipun standar pembuatan senjata Lin Fan semuanya dinaikkan oleh sistem itu sendiri, kombinasi dan pencocokan barang-barang di dunia ini adalah sesuatu yang sangat ia pahami. Sekarang, bukankah ini hanya masalah mencampur dan mencocokkan beberapa item? Bagaimana ini bisa merepotkan Lin Fan? Berdasarkan kombinasi saat ini, efek dari Blood Devouring Glove telah ditingkatkan dengan sangat baik. Satu pukulan dengan ini benar-benar dapat merampok dunia. Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan terhadap keterampilannya. Ayolah, sayangku. Lin Fan memanggil saat Heaven and Earth Smelt menanggapi dengan suara berdenting. Dahulu kala, Lin Fan dipenuhi dengan harapan terhadap pembuatan senjata. Namun, Lin Fan saat ini adalah seorang ahli yang sangat berpengalaman yang tidak lagi memiliki kegembiraan yang sama. Mengingat tingkat pembuatan senjatanya saat ini, setiap senjata acak yang dibuat olehnya akan menjadi sesuatu yang benar-benar akan dibunuh oleh semua orang untuk mendapatkannya. Boom! Cahaya terang bersinar ke segala arah yang mengakibatkan skenario yang tidak biasa. Ding, selamat atas keberhasilan pembuatan. Lin Fan tidak berekspresi sekarang karena dia sudah terbiasa dengan semua itu. Tentu saja, itu berhasil. Mungkinkah itu gagal? Ding, selamat atas keberhasilan pembuatan item khusus. Wajah yang awalnya tenang berubah. Ini tidak terduga, meskipun dia bisa mengeluarkan berbagai macam item luar biasa dari waktu ke waktu, ini adalah pertama kalinya sesuatu telah jauh di luar ekspektasinya. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Lin Fan mengeluarkan item dari Heaven and Earth Smelt. Melihatnya dengan saksama, ekspresinya berubah. Astaga, bukankah ini hanya sarung tinju? Blood Bursting Fist of the North Star, tidak berperingkat. Item spesial, setiap pukulan akan mengenai dengan kekuatan penuh dan menyebabkan darah mengalir deras. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, ada seorang prajurit pemberani bernama Bintang Utara yang menghancurkan seluruh dunia dengan sepasang tangan besi. Menggunakan kekuatan absolut untuk menindas makhluk hidup di dunia, siapapun yang pernah dihajar akan berada dalam kondisi yang sangat berdarah, di mana wajah mereka hampir rusak. Sejak kejatuhannya,
sepasang tangan besi itu hilang di dunia. Rumor mengatakan bahwa pengguna tangan besi ini akan mampu mengalahkan seluruh dunia tanpa ada yang menandinginya. Astaga, apakah ini nyata? Saat Lin Fan membaca deskripsi harta karun itu, dia tercengang. Lin Fan memeriksanya ke kiri dan kanan. Namun, dia tidak dapat mengatakan sesuatu yang istimewa tentang tinju pemecah darah bintang utara ini. Dia kemudian memegangnya di tangannya. Seketika, Lin Fan bangkit berdiri. Ini terlalu menakutkan, bukan? Aku bisa merasakan seluruh tubuhku melonjak dengan energi. Lin Fan mencengkeram tinjunya erat-erat. Ketika dia mengenakan tinju penghancur darah bintang utara, dia bisa merasakan harta karun itu menyatu dengan tinjunya, di mana orang bahkan tidak bisa mengatakan apapun yang berbeda tentang tinjunya. Lin Fan melihat keluar. Masih tidak ada seorang pun. Dia bahkan tidak bisa mencobanya meskipun dia ingin. Hasil yang luar biasa. Aku benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa. Sepertinya aku harus menunggu sampai besok untuk mencobanya. Bab 733, seorang pria baik yang suka membantu orang lain. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Meskipun saat ini sudah malam, pemandangan di Guarded Ground masih sangat indah. Bagus, saudaraku. Aku tidak mabuk. Ayo kita minum satu ronde lagi. Hari ini benar-benar yang terbaik. Saat ini, perutku sangat kenyang sampai-sampai aku bisa mati. Aku tidak menyangka bahwa aku akan mampu mencicipi daging naga air neraka laut seumur hidupku. Semua orang bersenang-senang, kan? Ayo kita kembali untuk beristirahat dengan baik. Besok adalah hari kita akan bertarung dengan Raging Desolate Party. Kita harus memberitahu mereka tentang kekuatan tentara revolusioner kita. Benar sekali, Raging Desolate Party dan apalah. Di hadapan tentara revolusioner, mereka hanyalah udang yang lemas. Kau minum terlalu banyak, dan tidak kusangka kau masih mengkhawatirkannya sebelumnya. Haha, melihat para anggota yang sibuk dan bersemangat ini, Pendeta Sakya tidak dapat menahan tawa. Namun bagi Pendeta Sakya, ini adalah malam penuh dosa. Minum-minum, mengumpat, mencari cewek untuk diajak bicara tentang kehidupan, dan lain sebagainya. Itu semua hal dari dunia material yang seharusnya bisa dia kendalikan hasratnya. Namun, bagi Pendeta Sakya, hal terpenting adalah selalu menaruh Buddha di dalam hatinya. Hal-hal lain tidak akan terlalu penting. Kemana perginya dermawan? Apakah ada di antara kalian yang melihat di mana pemimpin kelompok? Pendeta Sakya keluar dari rumah Lin Fan dan bertanya dengan heran. Semua orang dari pasukan revolusioner memerah sekarang karena minum. Mereka kemudian menggelengkan kepala, tidak tahu. Kami sama sekali belum melihat pemimpin kelompok. Benar, aku ingin tahu kemana pemimpin kelompok kita pergi. Aneh, Pendeta Sakya mengangkat bahu, bertanya-tanya kemana perginya dermawan Lin. Dia ingin berdiskusi dengannya tentang kejadian besok, tetapi dia menghilang seperti angin. Pada saat ini di pangkalan yang jauh, sosok itu bertindak sangat sembunyi-sembunyi meskipun telah memasuki mode siluman. Berdasarkan kekuatan Raging Desolate Party saat ini, jika aku tidak membuat beberapa rencana untuk menghadapinya, itu pasti akan menjadi kekalahan total bagi pasukan revolusioner besok. Lin Fan berada jauh di belakang garis musuh saat ini. Demi kemenangan, dia mengorbankan terlalu banyak. Pada saat ini, Lin Fan berhenti di samping sebuah rumah secara diam-diam. Untuk aksi kali ini, Lin Fan tidak bermaksud untuk memperingatkan Hong Jingtian. Pertarungan besok pasti akan bergantung padanya melawan Hong Jingtian. Bahkan tanpa tinju pemecah darah bintang utara, Lin Fan yakin bahwa ia dapat menghajar Hong Jingtian dengan sangat keras hingga orang tuanya tidak akan mengenalinya lagi. Namun, masalahnya ada pada anggota pasukan revolusioner lainnya. Mereka tentu saja bukan tandingan bagi anggota Partai Desolate yang mengamuk. Semuanya sudah dipersiapkan. Aku sudah meminta semua orang untuk melindungi selangkangan dan dada mereka. Kita pasti tidak akan terkena gerakan tercela dari pasukan revolusioner. Salah satu anggota berkata, ya, itu bagus. Kembalilah untuk beristirahat. Qin Long menjawab, ya, wakil ketua partai. Lin Fan, yang telah menguping dari luar, terkejut, tidak kusangka Partai Desolate yang mengamuk akan siap untuk itu. Sepertinya aku harus mengambil tindakan malam ini. Jika tidak, itu pasti akan menjadi tragedi bagi pasukan revolusioner besok. Sebagai wakil pemimpin partai dari Partai Raging Desolate, Qin Long tidak terlalu peduli dengan pertarungan besok. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas.
Satu-satunya alasan mengapa tentara revolusioner bisa bersinar begitu terang adalah karena pemimpin partai mereka, manusia itu, Lin Fan. Jika bukan karena dia, seluruh tentara revolusioner tidak lebih dari segerombolan semut. Namun, besok, Lin Fan akan ditangani langsung oleh pemimpin partai mereka. Oleh karena itu, tidak perlu lagi memikirkan anggota tentara revolusioner lainnya. Meskipun begitu, dia tahu bahwa metode tentara revolusioner itu curang. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah yang tidak perlu, dia meminta anggota partainya membuat persiapan yang tepat. Hehe, lumayan, kamu punya beberapa kemampuan. Namun, karena kamu berani melawan tentara revolusioner, kamu harus bersiap untuk lebih banyak hal. Lin Fan terkekeh sinis sambil menjentikkan jarinya, mengirimkan kabut tak berwarna dan tak berbau untuk meresap ke dalam rumah. Ini adalah ciptaan terbaru Lin Fan. Setelah dia menukar begitu banyak ramuan roh dengan poin kontribusi tersebut, akan sangat mudah baginya untuk membuat beberapa pil licik. Qin Long sedang berpikir di dalam rumah ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengusap perutnya. Ini aneh. Tiba-tiba, dia merasakan ketidaknyamanan yang perlahan muncul di tubuhnya bersamaan dengan sejenis rasa sakit. Seiring berjalannya waktu, situasinya semakin memburuk. POOT, kentut keras keluar saat wajah Qin Long berubah. Wajahnya berubah menjadi merah dan hijau sekarang. Tidak bagus, aku harus pergi ke kamar kecil. Sudah seharusnya, makhluk yang berada dalam kondisi kultivasi surgawi tidak akan mengalami hal-hal seperti sakit perut dan sejenisnya. Bagaimanapun, berkultivasi hingga mencapai kondisi seperti itu berarti tubuh mereka telah lama mengalami evolusi. Satu-satunya pengecualian adalah jika mereka telah mengonsumsi beberapa pil yang akan mengubah kondisi tubuh fisik mereka. Jika tidak ada alasan untuk hal-hal seperti ini terjadi sama sekali. POOT, POOT, setiap langkah yang diambil Qin Long membuatnya kentut sekali dengan suara kentut yang menggelegar. Untungnya tidak ada orang di sekitar sini. Kalau tidak, ini akan sangat memalukan. Qin Long memeriksa sekelilingnya dan tidak menemukan seorang pun di sekitar. Dengan itu, dia menghela napas lega. Setelah beberapa saat, Qin Long menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, ketidaknyamanan dan rasa sakit dari sebelumnya telah hilang sepenuhnya, dan dia tidak lagi kentut saat berjalan. Namun, saat dia kembali ke rumahnya, wajahnya berubah sekali lagi. Tidak mungkin, kan? Kenapa itu kembali lagi? Tapi, ini tidak mungkin. Aku belum minum pil apapun akhir-akhir ini. Jangan bilang kalau kultivasiku akhir-akhir ini salah atau semacamnya. Tidak, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku harus mengeluarkannya. Kesana kemari, kesana kemari. Qin Long hampir hancur sekarang. Pada saat yang sama, rumahnya mulai bau karena kentut yang tak henti-hentinya dikeluarkannya. Qin Long malu memberitahu siapapun tentang hal seperti ini. Karena itu, dia hanya bisa menyelinap, takut ketahuan oleh siapapun. Bagaimanapun, dia adalah wakil ketua partai. Jika ada yang tahu bahwa wakil ketua partainya masih kentut pada titik ini dalam hidupnya, dia akan menjadi bahan tertawaan. Bersembunyi, di sudut gelap, Lin Fan mencubit hidungnya dan menyeringai. Hehe, setiap gerakan yang mulia sama sekali tidak terbayangkan. Tidak terpikirkan bahwa pil apapun yang aku buat dengan santai dapat menciptakan dampak yang luar biasa. Saatnya mempermainkan kalian sampai mati. Dari malam hingga pagi, aku akan membuat kalian buang air besar beberapa ratus kali sampai kaki kalian goyang. Bahkan jika anus kalian terbuat dari logam, mereka akan mulai berkarat juga. Lin Fan menyelinap pergi dari rumah Qin Long dan berjalan menuju rumah-rumah anggota kelompok lainnya. Tepat pada saat ini, serangkaian suara yang tidak harmonis terdengar di telinga Lin Fan. Wajah Lin Fan terkejut saat dia tetap diam. Kakak Siang, bisakah kita bertahan lebih lama malam ini? Suara seorang gadis cantik terdengar. Fuer, kita harus bertarung dengan tentara revolusioner besok. Kita harus menyimpan energi kita. Kakak Siang, pasukan revolusioner itu benar-benar lemah. Kau tidak perlu menaruhnya di hatimu. Kau selalu terburu-buru selama ini. Tapi malam ini, aku benar-benar merasakan panasnya. Bisakah kau memuaskanku dengan benar? Petik 2. Ini. Kita harus beristirahat dengan baik. Wajah Kakak Siang di sini benar-benar canggung saat ini. Fakta bahwa dia tidak bisa bertahan lama adalah sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Tidak peduli seberapa tinggi kondisi kultivasinya,
dia tidak bisa mengubah fakta ini sama sekali. Namun, pria mana yang akan mengakui kekurangan mereka seperti ini? Di masa lalu, dia selalu berhasil menghindari masalah ini dengan kepintarannya. Bagaimana dia bisa ketahuan kali ini? Fuer, aku akan menyelesaikannya dengan sekuat tenaga sehingga kita bisa mengakhirinya lebih awal malam ini dan kita bisa memberi pasukan revolusioner pelajaran yang bagus besok. Kakak Siang akan memuaskanmu lain kali, oke. Kakak Siang harus menemukan alasan yang bagus sekarang karena dia tahu dia akan segera meledak. Jika dia tidak mengatakan ini dengan sengaja, dia pasti akan dipandang rendah. Kakak Siang, bisakah seorang pria mengendalikan kapan dia ingin menembak di bawah? Itu sudah pasti, Fuer. Kapanpun aku ingin menembak, aku bisa menembak. Dan sekarang, aku akan memerintahkannya untuk menembak. Biarkan Kakak Siang menunjukkan kepadamu bagaimana melakukannya. Kamu hitung sampai 5 detik dan aku jamin aku akan menembak semuanya. Kata Kakak Siang. Ah, benarkah? Kalau begitu aku akan mulai menghitung. Wajah cewek itu sangat penasaran saat ini. Ayo, pendek dan tidak mampu di saat yang sama. Ini adalah satu noda besar dalam hidup seseorang. Namun, untungnya, kamu telah bertemu dengan Yang Mulia. Kamu dapat bersyukur kepada bintang keberuntunganmu untuk ini karena Yang Mulia tidak akan pernah mengecewakanmu. Baiklah, karena Yang Mulia begitu baik, biarkan aku membantu kalian dengan itu. Tanpa berpikir panjang, Lin Fan membiarkan bigranya menyusup ke dalam ruangan dan memasuki tubuh pria itu. 5. Kakak Siang, aku tidak merasakannya. Gadis itu menghitung sampai 5, tetapi baru menyadari bahwa kekasihnya belum menembak. Kakak Siang juga tidak menduga hal ini. Dia jelas merasakannya beberapa saat yang lalu. Apa yang terjadi sekarang? Tiba-tiba, Kakak Siang merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi, seolah-olah dia bisa melakukan 300 ronde. Jantungnya berdebar sesaat. Mungkinkah ini masa puber ketigaku di sana? Benar, tidak ada cara lain untuk menjelaskan ini. Tiba-tiba, Kakak Siang menatap gadis itu dengan ekspresi emosional. Fuer, aku sudah memikirkannya sekali lagi. Karena kamu begitu bersemangat malam ini, bagaimana mungkin Kakak Siang mengecewakanmu? Ah, Kakak Siang, suara ini sangat emosional saat ini. Suara itu bersemangat dan bahagia. Fuer, aku datang. Setelah membantu pasangan lain yang menjalani kehidupan malam yang tidak harmonis, Lin Fan dipenuhi dengan rasa puas. Dengan dorongan bigra, pasangan ini harus mengucapkan selamat tinggal pada tidur malam ini juga. Tanpa sadar, Lin Fan menghela napas. Dia benar-benar pria baik yang suka membantu orang lain. Kemudian, Lin Fan pergi ke tempat lain dan melanjutkan rencana besarnya. Ini adalah malam yang dipenuhi dengan serangkaian suara yang tidak harmonis. Suara kentut, suara kebahagiaan, seolah-olah mereka adalah dua bagian dari nada melodi yang sama, mereka terjalin menjadi satu harmoni yang indah. Bab 734 Buff diaktifkan. Bersiap untuk perang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Keesokan harinya, Dermawan, kemana saja kau tadi malam? Setelah Pendeta Sakya bangun dan sedikit meregangkan tubuh, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pergi untuk membantu orang lain. Bagaimana persiapan untuk orang-orang kita? Lin Fan terkekeh. Ia bertanya-tanya bagaimana situasi di pihak Raging Desolate Party. Kemana semua orang pergi? Pada saat ini, Pendeta Sakya tiba-tiba teringat saat ia menoleh untuk melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sana. Mungkinkah semua orang terlalu mabuk tadi malam sehingga mereka masih tertidur lelap sekarang? Lin Fan mengedipkan matanya, jelas jengkel. Pasukan revolusionernya ini terlalu percaya diri, bukan? Meskipun Raging Desolate Party baru saja ditipu olehnya, mereka seharusnya menunjukkan rasa hormat. Pendeta Sakya berkeliling ke setiap ruangan, memeriksa semuanya. Benar saja, seperti dugaannya. Mereka semua berbaring di tempat tidur seperti mayat, seolah-olah mereka lupa bahwa mereka harus melakukan sesuatu hari ini. Kalian semua harus bangun untuk biksu malang ini. Pendeta Sakya menyeret tenggorokannya dan menyalurkan suaranya untuk meledak dengan kekuatannya. Para anggota pasukan revolusioner yang sedang tenggelam dalam mimpi mereka terkejut terbangun oleh ledakan suara itu. Mereka melihat ke langit di luar dan mengangkat kepala. Tiba-tiba, wajah mereka berubah. Astaga, ayo, kita akan melawan mereka hari ini. Suara, benturan, ledakan, bam,
Berbagai macam suara orang yang terbangun dengan tergesa-gesa terdengar. Tak lama kemudian, seluruh pasukan revolusioner berkumpul di alun-alun markas mereka. Ya, kalian terlihat baik-baik saja hari ini. Melihat keadaan anggotanya yang tertib, Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Baiklah, mari kita berangkat. Dengan megah dan megah, mereka menuju ke alun-alun utama. Di alun-alun, banyak sekali makhluk hidup yang menunggu. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Pasukan revolusioner dan Partai Desolate yang mengamuk akan berperang. Ini adalah peristiwa besar di Guarded Ground. Ada banyak sekali orang yang tiba di sini sangat awal hanya untuk memesan tempat duduk. Di mata makhluk hidup di Guarded Ground, Partai Desolate yang mengamuk itu seperti surga, dan bagi pasukan revolusioner, itu seperti bumi. Namun, meskipun begitu, pasukan revolusioner ini juga sangat tangguh. Ini terutama berlaku untuk pemimpin partai mereka yang tidak manusiawi itu. Ini adalah pertempuran yang membuat rasa ingin tahu semua orang memuncak. Aneh sekali, mungkinkah kita salah menebak hari? Mengapa pasukan revolusioner dan kelompok Desolate yang mengamuk belum datang? Mungkinkah kedua pihak lupa tentang ini? Benar sekali. Sekarang sudah larut malam, aku sudah menunggu di sini selama hampir 2 jam. Lihat, teman-teman, pasukan revolusioner sudah datang. Astaga, apa yang dialami pasukan revolusioner tadi malam? Mengapa mereka semua tampak lesu? Pasukan revolusioner memesan semua restoran tadi malam dan menyantap semua jenis makanan lezat. Itu benar-benar menakutkan. Kudengar makanan itu saja menghabiskan ratusan ribu poin kontribusi. Astaga! Aho, seolah-olah mereka belum bangun dari tidur mereka, semua orang dari pasukan revolusioner menguap dan memutar kelopak mata mereka sepanjang hari sambil berjalan-jalan dengan lesu. Sejujurnya, mereka sangat bersenang-senang dan mabuk tadi malam sehingga mereka lupa waktu sama sekali. Hah, di mana kelompok Desolate yang mengamuk? Pendeta Sakya bertanya dengan bingung. Mereka pikir mereka sudah cukup terlambat. Ternyata Raging Desolate Party belum ada di sini. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa, meskipun hatinya berdebar kencang. Mungkinkah efek obat yang diminum yang mulia tadi malam terlalu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur? Jika memang begitu, dia seharusnya mengurangi dosis obat mereka. Mereka di sini, Raging Desolate Party ada di sini. Tiba-tiba, awan mulai bergemuruh saat angin menderu. Dari kejauhan, niat membunuh muncul ke arah mereka. Ketuk, ketuk. Langkah kaki itu sesekali terdengar tanpa sedikit pun momentum. Dibandingkan dengan Raging Desolate Party di masa lalu, ini adalah perbedaan yang sangat besar. Pada saat ini, semua hadirin mengeluarkan ekspresi bingung. Ada apa dengan Raging Desolate Party hari ini juga? Mengapa mereka semua berjalan dengan sangat aneh? Benar sekali, mereka bahkan tampak tidak punya energi sama sekali. Ini aneh. Melihat keadaan Partai Raging Desolate saat ini, Hong Jingtian mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Anggota-anggotanya yang tak tertandingi dalam setiap pertempuran yang pernah ada, mengapa mereka semua berubah menjadi seperti itu? Ketika Hong Jingtian bertanya kepada mereka apa yang terjadi, mereka semua menggelengkan kepala dan menyangkal bahwa ada yang salah. Karena kepercayaan antara dia dan anggotanya, Hong Jingtian tidak menyelidiki lebih jauh. Di antara kerumunan, kakak siang, kakiku gemetar. Di dalam kelompok, salah satu gadis gemetar dengan kelopak mata terkulai, seolah-olah dia bisa tertidur kapan saja. Fuer, aku juga, maafkan aku, ini semua salahku, aku terlalu mendominasi tadi malam. Kakak siang akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi pria sejati tadi malam. Namun, harga yang harus dibayar adalah saat dia bangun, rasanya seluruh tubuhnya telah dihisap hingga kering. Lebih jauh lagi, penis kecil di antara selangkangannya itu tampak seperti telah menerima pukulan berat, dan pincang karena kelelahan. Sedangkan untuk anggota kelompok lainnya, mereka memiliki masalah pribadi. Mereka tidak hanya mengalami diare sepanjang malam, mereka juga kentut sepanjang malam. Anus mereka terasa sangat sakit saat ini. Sedikit gerakan membuat mereka merasa seolah-olah ada api yang membakar hati mereka. Rasa sakitnya benar-benar tak tertahankan. Sekarang, setelah mereka berada di medan perang, semua orang dari kelompok Desolate yang mengamuk berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kelelahan di tubuh mereka. Satu sentakan dan ekspresi mereka berubah menjadi tegas. Seketika, aura ganas dari sebelumnya terpancar dari mereka sekali lagi.
Melihat kesembuhan anggota kelompoknya, Hong Jingtian menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tentara revolusioner, seperti yang kau inginkan, kami akan bertarung dengan kalian hari ini. Hong Jingtian menatap Lin Fan dan berkata dengan tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan tentara revolusioner. Baginya, hanya ada dua orang yang memiliki kemampuan. Salah satunya adalah Biksu Botak, dan yang lainnya adalah Lin Fan. Bagaimana dengan orang-orang lainnya? Mereka hanyalah sampah di mata Hong Jingtian. Ada banyak jenius di dalam Guarded Ground. Namun, demi bertahan hidup, ada lebih banyak lagi yang bersembunyi di sini. Berkat pertemuan ajaib, mereka mendapat kesempatan untuk memasuki Guarded Ground ini, yang aman dari serangan makhluk ras kuno. Namun, pada saat yang sama, mereka tidak ingin kembali ke dunia yang penuh bahaya itu sekali lagi. Beberapa dari mereka berubah menjadi pekerja sementara yang lain berubah menjadi pelayan di restoran, hidup dengan jumlah poin kontribusi yang sedikit sebagai gaji. Hong Jingtian, hari ini, tentara revolusioner akan mengajarimu bagaimana rasanya memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Mulai hari ini, posisi partai teratas di Guarded Ground harus mengalah. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Melihat keadaan semua orang di dalam partai Raging Desolate saat ini, Lin Fan gembira dalam hatinya. Dengan keadaan seperti sekarang, bagaimana dia masih bisa kalah dari mereka? Hari ini, tentara revolusioner akan menggunakan teknik penindasan dan menghancurkan partai Raging Desolate sepenuhnya. Kata-kata yang hebat. Pada saat ini, beberapa pihak yang menonton di samping mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka ingin partai Raging Desolate menang sehingga mereka dapat meredakan ego tentara revolusioner yang terlalu flamboyan ini. Semoga berhasil, saudara-saudara, hancurkan mereka. Lin Fan melambaikan tangannya dan langsung mengaktifkan buff partai. Halo partai, di bawah bimbingan dan kepemimpinan yang tak tertandingi dari pemimpin partai, itu akan menghasilkan kekuatan yang tak terbatas bagi para anggota partai. Halo persatuan, visi yang tidak terhalang dari semua lingkungan. Kompatibilitas bersama ini akan memastikan bahwa bahkan 2 lawan 4 tidak akan menjadi masalah. Kedua halo ini adalah hadiah yang diberikan oleh sistem saat partai dibentuk. Saat Lin Fan mengaktifkan halo, para anggota tentara revolusioner merasa diri mereka dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Perasaan lesu yang awalnya mereka rasakan sebelumnya kini hilang. Dan, hal yang paling mengherankan dari semua itu tiba-tiba, para anggota merasa bahwa mereka telah memperoleh koneksi telepati dengan semua orang di partai. Ayo, persetan dengan Raging Desolate Party sampai mati. Saat Hong Jingtian melihat semua yang ada di hadapannya, dia tersenyum dingin. Telur-telur ini mencoba menghancurkan batu di sini. Mereka akan jatuh dengan sendirinya. Dia melambaikan tangannya, dan kelompoknya menanggapi serangan ini. Setiap anggota Raging Desolate Party adalah makhluk yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi tangguh karenanya. Satu lambaian tangan mereka sudah lebih dari cukup untuk membuat semua semut ini tergeletak di hadapan mereka. Bab 735, pertempuran yang menguras darah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ini adalah pertarungan geng yang dipersiapkan sepenuhnya, dengan set buff lengkap dan set peralatan yang layak. Setiap anggota pasukan revolusioner memiliki perlengkapan pelindung senjata roh. Lebih jauh lagi, ia kini telah membuat tinju penguras darah bintang utara. Lin Fan sepenuhnya yakin akan memperoleh kemenangan kali ini. Dengan itu, pertempuran besar dimulai. Semua orang memusatkan perhatian mereka, bagi mereka, ini adalah skala terbesar yang pernah dicapai pertempuran di Guarded Ground. Pasukan revolusioner telah bangkit dengan sangat cepat. Dalam hitungan hari, seluruh Guarded Ground mengetahui tentang keberadaan mereka. Di sisi lain, Raging Desolate Party adalah pihak yang telah memegang posisi teratas di Guarded Ground untuk waktu yang lama sekarang. Setiap anggota mereka adalah para jenius dengan kecakapan yang sangat kuat atas nama mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang dapat ditandingi oleh orang biasa. Di mata penonton, pihak yang dapat memperoleh kemenangan dengan paling mudah tentu saja adalah Raging Desolate Party. Meskipun pasukan revolusioner lumayan, fondasi mereka masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan partai Desolate yang mengamuk. Lin Fan dan Hong Jingtian saling melotot, dan belum mengambil tindakan. Ini adalah penilaian lawan yang akan dihadapi makhluk kuat sebelum melakukan gerakan apapun. Ekspresi Hong Jingtian berubah dengan cepat. Kadang-kadang tegas dan sedikit marah pada yang lain.
Seolah-olah dia mencoba membunuh Lin Fan hanya dengan tatapannya. Lin Fan juga tidak mundur. Dia menggerakkan kelopak matanya ke atas dan ke bawah sambil sesekali menepuk bibirnya. Ah! Tiba-tiba, jeritan ini memecah kesunyian. Hong Jingtian menoleh untuk melihat. Yang membuatnya ngeri, dia tidak menyangka jeritan ini akan berasal dari wakil pemimpin partainya, Qin Long. Salah satu anggota pasukan revolusioner melihat tinjunya. Dia kemudian melihat orang yang baru saja dia jatuhkan ke tanah dengan satu pukulan. Tiba-tiba, dia menjadi bersemangat. Haha, tak disangka wakil ketua partai dari Partai Raging Desolate tidak akan sebanding denganku. Aku akan menghajarnya. Anggota pasukan revolusioner ini sedang sangat emosional saat ini. Ketika pertama kali menjadi sasaran Qin Long, dia tahu bahwa nasib buruk telah menimpanya. Qin Long adalah makhluk kuat yang terkenal. Bahkan jika dia dibandingkan dengan Hong Jingtian, dia hanya akan sedikit lebih lemah. Tapi sekarang setelah dia berhasil menjatuhkan Qin Long ke tanah dengan satu pukulan, anggota ini tentu saja sangat sombong saat ini. Bahkan, dia melangkah maju dan menunggangi tubuh Qin Long sambil menghujaninya dengan pukulan seperti gerimis. Pada saat ini, Qin Long bahkan memendam pikiran untuk bunuh diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Hong Jingtian melihat ini, wajahnya langsung berubah. Namun, sebelum dia menyadarinya, sebuah pukulan melayang ke arahnya. Hong Jingtian menyentakkan kepalanya ke belakang secara naluriah. Tinju bintang utara yang meledakkan darah. Di mata Hong Jingtian, tinju ini hanya membesar setiap detik. Dengan suara keras, tinju itu mendarat tepat di wajahnya. Garis darah merah menyembur keluar dari wajahnya dan menodai langit. Bagus, tepat di wajah. Lin Fan mundur selangkah dan mencengkeram tinjunya sebelum meninjunya ke langit beberapa kali. Pada saat ini, sikap Lin Fan mirip dengan seorang petinju di ring tinju. Kakinya bergerak tanpa henti saat berkibar ke kiri dan ke kanan seperti kupu-kupu. Hong Jingtian merasakan wajahnya basah. Menggunakan tangannya untuk menggosoknya, dia melihat bercak kemerahan di depan matanya. Kamu, Hong Jingtian tidak menyangka dirinya akan berdarah hanya dengan satu pukulan dari lawannya. Seketika, wajahnya berubah dingin saat amarah yang membara memenuhi hatinya. Semua orang yang menonton benar-benar tercengang oleh pemandangan ini sekarang. Apa yang terjadi? Mengapa Partai Desolate yang mengamuk tampak seperti mereka tidak akan berhasil? Benar sekali, Hong Jingtian langsung terkena pukulan pertama. Darah yang ada di wajahnya sekarang, terlalu menakutkan, bukan? Lihatlah Qin Long itu. Tidak kusangka ada makhluk surgawi tingkat 4 yang menungganginya dan memukulnya sementara dia bahkan tidak bisa melawan. Ini pasti halusinasi. Pasti, Partai Desolate yang mengamuk begitu kuat. Bagaimana mungkin mereka bisa kalah dari udang-udang ini? Anggota tentara revolusioner itu, dia dulunya adalah juru masak untuk partai kita. Apa? Dunia sedang berubah. Dunia benar-benar berubah. Hong Jingtian, keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Tinju yang mulia sedang sekarat karena kelaparan. Nanti, yang mulia akan menggunakan pukulan kiri untuk menamparkan pipi kirimu. Bersiaplah. Lin Fan melompat ke kiri dan ke kanan sementara tinjunya terentang ke udara tipis di hadapannya saat ini. Bam! Pukulan kiri. Seketika, kaki Lin Fan bergerak saat dia mengayunkan tangan kirinya. Cari mati. Wajah Hong Jingtian berubah menjadi marah saat dia meninju dengan tinjunya. Ingin bertahan melawan pukulan kiri Lin Fan itu. Bam! Mata Hong Jingtian terbuka lebar karena tidak percaya. Seolah-olah wajahnya sedang dihancurkan, bola darah segar menyembur keluar dari wajahnya. Hong Jingtian, kamu terlalu naif. Ketika Yang Mulia mengatakan pukulan kiri, apakah Anda benar-benar mengartikannya sebagai pukulan kiri? Kata Lin Fan sambil melambaikan tangan kanannya. Amarah Hong Jingtian tak terbendung karena ia tak dapat lagi menahan amarahnya. Kau sedang mencari kematian. Hong Jingtian benar-benar marah sekarang. Setelah menjelajahi dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, sejak kapan ia pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya? Dulu ketika ia masih muda, ia adalah seseorang yang telah mengalami berbagai pertemuan ajaib dan mewarisi banyak warisan. Jalannya menuju puncak berjalan mulus. Jika ia bertemu lawan yang kuat, ia akan membunuh lawan yang kuat. Pada kondisinya saat ini, bahkan seorang raja berdaulat bukanlah seseorang yang dapat membuatnya gentar. Dan untuk berpikir bahwa ia akan dipermainkan oleh tentara revolusioner kecil yang lemah sekarang. Bagaimana Hong Jingtian terlihat seburuk ini?
Ia tidak hanya terkena kedua pukulan, wajahnya terlihat sangat kacau dan cacat sekarang. Latar belakang macam apa yang dimiliki Lin Fan ini? Untuk berpikir bahwa bahkan Hong Jingtian tidak akan sebanding dengannya. Teman-teman, lihat, Hong Jingtian benar-benar mendidih sekarang. Sepertinya ini pasti akan berakhir dengan nyawa seseorang. Benar sekali, begitu makhluk yang kuat marah, pasti akan ada mayat yang bergelimpangan sebagai balasannya. Dan Hong Jingtian ini benar-benar makhluk yang kuat. Saat semua orang melihat ini, hati mereka langsung hancur. Mereka tahu pria macam apa Hong Jingtian itu. Meskipun biasanya dia tampak dingin dan acuh tak acuh, begitu dia marah, itu akan seperti gunung berapi yang meletus. Hu Hui, kurasa sudah waktunya bagimu untuk melepaskan kekuatan raging desolatemu, ya, Hong Jingtian. Kata Lin Fan. Hong Jingtian terengah-engah dengan mata merah sekarang. Dia tidak peduli lagi dengan darah di wajahnya saat dia melancarkan pukulan. Meskipun pukulan itu tidak memiliki kekuatan tambahan, kuncinya adalah kesederhanaannya. Sekarang setelah dia berkultivasi hingga mencapai kondisi seperti itu, setiap pukulannya akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Nama Hong Jingtian memang bukan untuk pamer. Pukulan tunggal itu sangat kuat. Menurut legenda, Hong Jingtian telah memperoleh warisan dari petarung tertinggi leluhur, dan dengan demikian memperoleh dao bertarung yang sebenarnya. Bahkan pukulan biasa yang sederhana pun akan menghasilkan banyak sekali transformasi padanya. Lihatlah momentum pukulan itu. Sepertinya rumor itu sama sekali tidak menggertak. Aku ingin tahu bagaimana Lin Fan akan bertahan melawannya. Menurutku, ini adalah situasi yang sangat berbahaya saat ini. Lin Fan melihat pukulan Hong Jingtian dan menyeringai, tidak buruk, tidak buruk. Pukulan ini dipenuhi dengan segala macam transformasi. Bahkan ada intisari dari jalan seni bela diri yang tertanam di dalamnya. Hong Jingtian, kamu memang kuat. Tapi, sayang sekali Anda harus bertemu dengan orang seperti Yuh Truli. Ingat ini, makan pukulan kiriku. Bajingan, beraninya kau mencoba menipuku sekali lagi. Hong Jingtian berteriak. Bagaimana dia bisa mempercayai Lin Fan sekali lagi? Dia langsung melancarkan pukulan ke sisi kanan Lin Fan. Bam! Sebuah tinju yang menghantam seperti naga meledak dari pukulan kiri Lin Fan. ARGHH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 Hitu adalah kekalahan telak bagi Hong Jingtian saat darahnya menyembur kemana-mana. Wajahnya sudah lama hilang sekarang. Tinju pemecah darah bintang utara ini benar-benar tirani. Setiap pukulan akan mengenai daging itu sendiri. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membuat seseorang meledak dengan darah. Kamu, Hong Jingtian berteriak. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Hong Jingtian, apakah kau mencoba meremehkanku? Jika aku mengatakan pukulan kiri, tentu saja yang kumaksud adalah pukulan kiri. Bagaimana mungkin kau tidak mempercayaiku? Lin Fan berkomentar dengan ekspresi sedih. Seolah-olah dia sekarang sedang dalam kekacauan besar karena bertemu seseorang yang sama sekali tidak mempercayainya. Jika kamu seorang pria, sebaiknya kamu berdiri agar kita bisa bertarung 300 ronde. Para penonton, bab 736, apakah kau yakin? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan melompat ke kiri dan ke kanan dengan tinjunya, seringan angin. Ahuhwe, ahuhwe. Tawa mengejek ini cukup untuk membuat Hong Jingtian meledak sepenuhnya saat kekuatan yang tak terbatas meledak dari dalam dirinya. Ini buruk. Hong Jingtian sudah gila. Ini tidak sejalan dengan aturan tanah yang dijaga. Jika dia akan menggunakan kekuatan batinnya, itu akan menjadi tragedi bagi Lin Fan ini. Bagaimana dengan pengawas? Di suatu tempat di sudut tersembunyi, pengawas itu menatap Lin Fan dengan marah. Benar, begitulah caranya. Pergi dan bunuh dia. Aku pasti tidak akan keluar untuk menghentikan ini sama sekali. Hong Jingtian, kau bermain kotor. Bagaimana kau bisa sehina ini? Lin Fan berteriak dengan wajah tidak percaya. Tidak tahu malu. Kau jauh lebih tidak tahu malu daripada aku. Karena kau berani memperlakukanku seperti itu, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Hong Jingtian sangat marah saat ini saat darah mengalir di wajahnya. Setiap pukulan yang mendarat membuat darahnya menyembur keluar seolah-olah itu gratis. Bagi Lin Fan, ini terlalu menakutkan. Adapun anggota lain dari Partai Desolate yang mengamuk, mereka benar-benar berlutut dalam kekalahan di tangan para anggota tentara revolusioner saat ini. Tadi malam membuat mereka menderita segala macam siksaan sampai mereka lemah dan tidak berdaya saat ini.
Bahkan memukul dengan tinju mereka dapat memicu saraf di anus mereka, membawa mereka rasa sakit luar biasa yang tidak dapat dijelaskan. Mereka adalah anggota Partai Desolate yang mengamuk. Di dalam daerah terjaga, mereka adalah kekuatan yang tidak dapat diperhitungkan. Untuk berpikir bahwa mereka akan dipukul berlutut oleh beberapa tentara revolusioner saat ini. Bagaimana mereka bisa menahan ini? ARGH, ARGH. Tiba-tiba, serangkaian teriakan terdengar dari segala arah saat kekuatan menyembur bersama mereka. Aura itu melesat maju seperti gelombang yang mendorong maju. Mereka mengaktifkan mode seed mereka. Semua orang dari Raging Desolate Party masuk ke mode seed saat kekuatan yang tak terbatas menyembur keluar dan menghantam pasukan revolusioner, menjatuhkan mereka. Raging Desolate Party, kalian bermain curang. Benar, karena kalian tidak bisa mengalahkan kami, kalian menggunakan kekuatan kalian. Tidak bisakah kalian meninggalkan sedikit harga diri untuk diri kalian sendiri? Rendah hati, tercela, licik, partai nomor 1 di Guarded Ground. Lebih seperti partai nomor 1 dalam hal tidak tahu malu. Yang tidak diketahui oleh para anggota ini adalah bahwa tentara revolusioner adalah partai nomor 1 yang sesungguhnya dalam hal tidak tahu malu. Namun, di mata mereka, tentara revolusioner adalah partai kebenaran yang memikul tanggung jawab berat di pundak mereka. Tentara revolusioner, beraninya kalian menindas kami seperti ini. Saatnya menunjukkan kepada kalian apa arti dari kekuatan sejati. Semua orang dari Partai Desolate yang mengamuk kini gusar. Mereka tidak tahan dihajar oleh segerombolan sampah. Karena itu, mereka tidak lagi mengindahkan aturan-aturan daerah penjagaan. Tidak kusangka tentara revolusioner akan sekuat ini sehingga mereka dapat mendorong Partai Desolate yang mengamuk sejauh ini. Benar sekali, saat ini, Partai Desolate yang mengamuk telah kalah. Hais, tidak kusangka Partai Desolate yang mengamuk akan memutuskan untuk menentang aturan-aturan daerah penjagaan. Begitu mereka bertindak, mereka akan benar-benar melanggar aturan. Lin Fan, aku akan membuatmu belajar dengan cara yang sulit. Hong Jingtian berteriak sambil melotot ke arah Lin Fan dengan tatapan maut. Apa, jadi, agar aku mengajarimu dengan cara yang sulit, kau akan melanggar aturan-aturan daerah penjagaan? Tanya Lin Fan. Aturan ditetapkan oleh yang kuat. Dan aku, Hong Jingtian, adalah aturan. Hong Jingtian berteriak saat aura di sekujur tubuhnya meningkat. Seolah-olah bahkan jika setetes aura bocor keluar, itu akan cukup untuk menghancurkan Lin Fan sepenuhnya. Hais, Lin Fan mendesah jengkel. Apakah kamu takut sekarang? Hong Jingtian berteriak dengan tegas. Pada saat yang sama, pasukan revolusioner mundur dengan mantap saat ini. Saat aura Partai Berserk Desolate meledak, mereka tahu bahwa mereka akan berada dalam posisi yang mengerikan. Brad, kamu bersenang-senang menghajarku sebelumnya, bukan? Sekarang giliranku. Nanti, aku akan membuatmu tahu arti sebenarnya dari konsekuensi. Para anggota Partai Desolate yang mengamuk telah menanggung segala macam penderitaan yang mengerikan sejak awal. Sekarang setelah pemimpin partai mereka membuka jalan, mereka tentu saja tidak tahan lagi. Jika orang-orang ini bergegas maju, hanya akan ada satu hasil. Mereka pasti akan mati lebih cepat daripada mereka bisa mengucapkan kata mati. Pada saat ini, Lin Fan melangkah maju. Hong Jingtian, kau benar-benar terlalu berani. Tidak kusangka kau berani melanggar aturan di siang bolong. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkan Yang Mulia karena mencari bantuan eksternal sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Bantuan eksternal. Bagaimana mungkin ada orang yang sebanding denganku, Hong Jingtian, di seluruh Guarded Ground? Hong Jingtian tertawa terbahak-bahak, tidak peduli dengan kata-kata Lin Fan sedikitpun. Roh penjaga, seseorang mencoba bertindak kurang ajar. Keluarlah. Boom. Tiba-tiba, kekosongan beriak. Dalam sekejap mata, roh pelindung melayang lembut di hadapan Lin Fan. Sedangkan pengawas yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan, dia tercengang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin roh pelindung bisa menuruti perintahnya? Pada saat ini, pengawas bukanlah satu-satunya yang tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang ini? Mengapa roh pelindung menuruti perintahnya? Hong Jingtian, kemari dan seranglah. Lin Fan memberi isyarat kepada Hong Jingtian dengan tangannya. Ekspresi Hong Jingtian membeku saat ini. Dia tidak menyangka orang ini akan mampu memanggil roh pelindung.
Hong Jingtian sangat yakin dengan kekuatannya. Namun, melawan roh pelindung ini, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berhasil melepaskan diri dari roh pelindung sama sekali. Semua anggota kelompok Desolate yang mengamuk sebelumnya kini terdiam, seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke kepala mereka. Ini benar-benar meredam harapan mereka. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Hong Jingtian merenung sejenak sebelum berkata, siapa yang bilang aku akan menyerang? Aku baru saja pemanasan. Tiba-tiba, dia menarik kembali auranya. Akhirnya, dia menggertakkan giginya, ayo. Hari ini, aku akan melawanmu sampai nafas terakhirku. Pada saat ini, Lin Fan yakin. Sepertinya ada seseorang di dunia ini yang bahkan lebih tidak tahu malu daripada dia. Hong Jingtian praktis mengutuk ibu Lin Fan di dalam hatinya saat ini. Ini adalah dosa yang sangat besar, memikirkan bahwa anggota partainya sendiri tidak akan sebanding dengan mereka dari tentara revolusioner. Siapa di dunia ini yang akan percaya ini jika itu disebarkan? Rasa sakit dan penderitaannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata saat ini. Tinju bintang utara yang meledakkan darah. Tiba-tiba, dua tinju raksasa muncul di depan mata Hong Jingtian. Ahuhwe, pukulan kiri, pukulan kanan, tinju dewa bintang utara, wus, bam, boom, ledakan. Pada saat ini, Lin Fan merasa seolah-olah dewa tinju merasuki tubuhnya, karena setiap pukulan yang dia lontarkan membuat darah menyembur ke udara. Hong Jingtian merasa seolah-olah dia akan hancur sekarang. Dia sama sekali tidak bisa menghindari pukulan-pukulan itu. Tidak hanya itu, yang paling menyebalkan adalah setiap pukulan yang mendarat membuatnya menyemburkan darah ke segala arah. Pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Hati Hong Jingtian menjerit. Bagaimana mungkin tubuhnya bisa selemah dan serapuh ini? Kejam sekali. Benar sekali. Apakah Hong Jingtian bisa dianggap memiliki wujud manusia sekarang? Hais, wajahnya rusak parah. Mulai sekarang, partai mana lagi yang berani melawan tentara revolusioner? Sepertinya partai nomor 1 di Guarded Ground tidak dapat disangkal lagi adalah tentara revolusioner. Serangkaian teriakan tragis terdengar. Saat ini, Lin Fan sedang menghajar Hong Jingtian dengan brutal. Pada saat yang sama, semua anggota lainnya juga tidak menyerah. Dengan cara yang sangat tirani, mereka benar-benar menindas partai Raging Desolate. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Tidak lagi. Pada saat ini, Hong Jingtian memohon belas kasihan. Dia sudah muak, wajahnya bengkak sangat parah, dan darahnya membuat wajahnya merah. Bahkan dengan menghirupnya, dia bisa mencium bau darah dari mulutnya sendiri. Satu-satunya hal yang diketahui Hong Jingtian adalah otaknya yang bergetar ke kiri dan ke kanan. Tidak ada ruang baginya untuk melawan sama sekali. Apakah kamu yakin? Ya, benar, lebih keras. Apakah kamu yakin? Ya, saya. Hong Jingtian tidak dapat menahannya lagi saat dia melolong ke arah surga. Dia benar-benar yakin sekarang. Satu-satunya hal yang dapat dia mohon sekarang adalah agar pukulan di wajahnya berhenti. Dia hampir tidak dapat merasakan wajahnya sekarang. Bab 737, Biksu Malang ini akan menjadi anjing jika ia memohon padamu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dunia telah berubah sepenuhnya. Pada saat Hong Jingtian mengakui kekalahannya, dunia pun berubah. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah kecepatannya untuk berkuasa atas satu tempat. Cepat sekali. Namun, tanah terjaga bukanlah tempat yang akan ia tinggali terlalu lama di penghujung hari. Bagaimanapun, ia harus terus meningkatkan kekuatannya agar ia bisa membunuh makhluk ras kuno. Hong Jingtian, kau juga lumayan. Untuk seseorang yang mampu menahan begitu banyak pukulan dari Yang Mulia, menurutku kaulah yang pertama. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri. Lin Fan menghiburnya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya menusuk telinga Hong Jingtian. Apa maksud orang ini dengan ia bangga pada dirinya sendiri? Apakah ia, Hong Jingtian, terlihat seperti seseorang yang begitu mudah dikalahkan? Namun mengingat situasi saat ini, ia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sepasang tinju yang tergantung di lengan Lin Fan membuatnya benar-benar ketakutan. Setiap pukulan membuatnya menyemburkan darah. Apakah ini sesuatu yang manusiawi? Beberapa hari kemudian, Dermawan, mengapa Anda tampak begitu putus asa akhir-akhir ini? Pendeta Sakya menatap Lin Fan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu.
Lin Fan menatap biksu botak itu, biksu botak, akhir-akhir ini, kondisi mentalku cukup gelisah. Sejujurnya, aku merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku ingin keluar untuk melihatnya. Kalau begitu, biksu malang ini, kau sebaiknya tetap di sini saja. Pasti ada seseorang yang mengawasi pasukan revolusioner di sini juga, kata Lin Fan. Dermawan, kau tidak berpikir untuk membuangku di sini, kan? Pendeta Sakya bertanya dengan curiga. Sejak dadanya dipukul hingga seperti ini oleh Lin Fan, dia merasa sangat sedih di dalam hatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap mulai tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal itu. Bagaimana mungkin, aku, Lin Fan, adalah orang yang bertanggung jawab. Karena akulah yang menyebabkannya, tentu saja aku akan membantumu pulih darinya. Kata Lin Fan, benar sekali, seni bela diriku telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Mungkin, aku dapat membantumu mendapatkan kembali jati dirimu yang asli. Saat pendeta Sakya mendengar ini, dia sangat gembira. Dermawan, benarkah? Wajar saja bagi pendeta Sakya untuk diliputi kegembiraan saat mendengar kata-kata ini. Namun, dia kembali sadar dalam waktu singkat. Dermawan, sebaiknya kau katakan saja padaku bagaimana caramu menyelesaikannya. Jika tidak, biksu botak ini akan merasa tidak nyaman. Sederhana saja, biarkan aku memukulmu beberapa kali lagi dan aku akan meledakkannya dalam sekejap. Itu akan mengembalikanmu ke keadaan semula. Jangan menatapku dengan ekspresi seperti itu. Aku pernah mencobanya sebelumnya. Aku cukup percaya diri dengan ini. Lin Fan menatap tatapan waspada pendeta Sakya dan sedikit marah saat itu. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Mulia memendam perasaan bersahabat denganmu, aku pasti sudah lama meninggalkanmu. Namun, sekarang kau bersikap seolah-olah tidak percaya pada kata-kata Yang Mulia. Ini benar-benar penghinaan terhadap Yang Mulia. Pikirnya, ahem, dermawan, biksu malang ini sangat percaya padamu. Namun, setelah merenung sejenak, biksu malang ini berpikir bahwa akan lebih baik untuk menunggu sampai kau memiliki kepercayaan 100% padanya. Saat itu, biksu malang ini akan mencobanya, dermawan. Saat pendeta Sakya memikirkan skenario yang digambarkan Lin Fan tentang mereka yang meledak setelah dipukul, dia menggigil. Itu sedikit mengerikan. Dermawan, kapan kau berencana pergi? Tanya pendeta Sakya. Lin Fan ragu sejenak. Besok. Sejak aku datang ke tempat terjaga ini, jantungku berdebar kencang selama beberapa waktu sekarang. Rasanya seolah-olah ada semacam perasaan yang mendorongku untuk menjauh dari tempat ini dari hal-hal yang tidak diketahui. Pendeta Sakya menatap Lin Fan sebelum menganggukkan kepalanya. Selalu ada takdir yang telah ditentukan sebelumnya yang menunggu dari hal-hal yang tidak diketahui. Karena Anda dapat merasakan perasaan itu, Anda harus mengikuti kata hati Anda dan pergi bersamanya, dermawan. Saya khawatir keadaan akan menjadi lebih buruk jika Anda terus berlama-lama di sini. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak pernah berkultivasi di jalur Buddhisme, dia tahu logika ini. Dermawan, ini adalah keterampilan pemurnian. Ini adalah hadiahku untuk Anda untuk dikultivasikan. Pendeta Sakya mengangkat jarinya, dan swastika emas melayang keluar darinya sambil bersinar terang. Dipenuhi dengan sifat Buddha, swastika itu mendorong ke depan sementara sosok-sosok ilusi Buddha, Bodhisattva, Arhat, dan segala macam fenomena lainnya melayang di sekitarnya. Biksu botak, mengapa Anda tiba-tiba begitu murah hati? Keterampilan pemurnian ini adalah sesuatu yang telah lama dinantikan Lin Fan. Tidak disangka biksu botak ini benar-benar akan memberikannya begitu saja tepat di saat-saat terakhirnya. Dermawan, biksu malang ini mengira kau menghina biksu malang ini dengan mengatakan itu. Selama ini, biksu malang ini selalu menjadi orang yang murah hati. Karena kau begitu curiga pada biksu malang ini, maka biksu malang ini harus mengambilnya kembali. Apa yang kau lakukan? Aku hanya bercanda, itu saja. Bagaimana mungkin Lin Fan membiarkan keterampilan pemurnian ini terbang begitu saja? Tentu saja, dia harus menyerap semuanya. Sementara Raja Pelatih Petir membutuhkan keterampilan pemurnian ini, dia bahkan lebih membutuhkannya. Pikiran untuk melatih keterampilan pemurnian ini hingga versi terakhirnya membuat Lin Fan gembira saat ini. Sangat disayangkan bahwa cahaya pemurnian Buddha Agung telah hilang seiring berjalannya waktu. Jika tidak, semua makhluk hidup di dunia ini akan dapat dimurnikan olehnya.
Pendeta Sakya berkomentar dengan menyesal. Lin Fan tersenyum tenang dan menerima swastika emas yang bersinar ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Raja Pelatih Petir berteriak. Pemurnian, ini adalah keterampilan pemurnian. Selama aku dapat mengolahnya hingga puncaknya, Raja Pelatihmu akan dapat berubah menjadi Dewa Buddha Reformasi. Raja Pelatih Petir menerkam dengan ekspresi haus di wajahnya, ingin melahap swastika itu secara utuh. Namun, dia langsung dihalangi oleh Lin Fan. Guru, tolong berikan padaku, oke. Raja Pelatih Petir bertanya dengan nada memelas. Nanti aku berikan padamu. Tentu saja, Lin Fan tidak bisa membiarkan Raja Pelatih Petir memakan ini. Kalau tidak, apa yang harus dia lakukan? Skill pemurnian ini benar-benar tirani darah. Jika itu diubah menjadi cahaya pemurnian Buddha Agung, bukankah itu akan sangat menjijikkan? Dengan kebijaksanaan yang mulia, akan cukup untuk memahami cahaya pemurnian Buddha Agung dari skill pemurnian ini. Lin Fan menyatakan dengan percaya diri. Sombong saja, apa kau bisa malu, astaga. Pendeta Sakya membalas dengan tidak percaya. Haha, biksu botak, ketika yang mulia memahami cahaya pemurnian Buddha Agung dari ini, jangan datang memohon padaku. Lin Fan terkekeh, itu sama sekali tidak mungkin. Biksu malang ini akan menjadi seekor anjing jika aku memohon padamu. Pendeta Sakya membuang kepalanya dan menjawab dengan singkat. Malam semakin gelap. Dengan satu alasan bahwa pria tidak boleh terlalu dekat satu sama lain, Lin Fan mengusir biksu botak itu darinya. Pendeta Sakya menatap bulan yang cerah di langit malam yang gelap dan tiba-tiba merasakan kesedihan yang ingin ia tulis dalam sebuah puisi. Namun, ia tidak memiliki apapun dalam benaknya yang dapat ia pikirkan saat ini. Hai, dermawan Lin akan segera pergi. Pendeta Sakya meratap saat matanya bersinar dengan enggan. Namun, ia mulai terkekeh tak lama kemudian. Biksu malang ini adalah wakil pemimpin partai dari tentara revolusioner. Namun, jika dermawan Lin pergi, bukankah biksu malang ini akan menjadi pemimpinnya? Lumayan, itu akan memberi makna pada kehidupan. Pendeta Sakya kembali ke rumahnya karena pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang bagaimana dia akan dihadiri oleh banyak anggota dengan satu panggilan mulai sekarang. Gambaran ini bertahan dalam pikiran Pendeta Sakya untuk waktu yang lama sebelum hilang. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Keesokan harinya, Lin Fan pergi tanpa suara. Namun, dalam kata-kata Pendeta Sakya, pemimpin kelompok itu baru saja memasuki pengasingan tertutup, dan pasti tidak akan keluar selama 100 tahun atau lebih. Bagi semua orang dari tentara revolusioner, Lin Fan adalah pendukung utama mereka. Siapa yang tahu keributan macam apa yang akan terjadi begitu mereka mengetahui kepergian pemimpin kelompok mereka. Terutama lebih mengkhawatirkan jika pihak lain mulai mengejek tentara revolusioner tanpa ampun jika mereka mengetahuinya. Lin Fan pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Bab 738. Keterampilan pemurnian, segalanya akan berbeda mulai sekarang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam kehampaan, melihat ke tanah yang dijaga, Lin Fan mendesah dalam hatinya. Bagi siapapun yang peduli, tanah yang dijaga ini praktis adalah tanah kebahagiaan. Namun, selama periode waktu yang singkat ini, Lin Fan menyadari di sisi lain bahwa tanah yang dijaga ini telah mengurangi semangat juang orang-orang di sini. Bagi mereka semua, ini adalah tempat di mana mereka dapat memiliki dukungan yang dapat diandalkan. Selama mereka tinggal di tempat ini, mereka tidak akan pernah menghadapi bahaya apapun. Muridku yang terkasih, kau tidak akan mengucapkan sepatah kata pun selamat tinggal kepada guru terhormatmu sebelum pergi. Kehampaan beriak keluar seperti permukaan air saat Feng Qingzi terkekeh dan berjalan keluar. Lin Fan melirik sekilas ke arah lelaki tua ini, apa yang perlu disapa saat aku akan pergi? Anak ini, serius deh, kamu nggak ngerti apa-apa soal rasa hormat. Sebagai guru terhormatmu, aku ingin memberimu sesuatu saat melihatmu hendak pergi. Tapi, karena kamu kasar banget, lupakan saja. Kamu bisa pergi saja. Feng Qingzi melempar jubahnya dan menjawab dengan tidak sabar. Saat Lin Fan mendengar ini, dia tercengang. Seketika, ekspresinya berubah, guru terhormatku, kamu nggak boleh melakukan itu. Muridmu yang tersayang ini cuma khawatir mengganggu kedamaian dan waktu istirahatmu. Saat dia melihat ada sesuatu yang bisa diambil, Lin Fan langsung membuang semua kekhawatirannya dan menjilat Feng Qingzi.
Feng Qingzi memutar matanya. Dia sudah lama terbiasa dengan perilaku muridnya yang tidak tahu malu ini. Belum lama dia tiba di Guarded Ground, tapi dia sudah berhasil membuat keributan di sini. Tapi ya, untung saja dia mau pergi. Ini akan menyelamatkan Feng Qingzi dari banyak masalah. Feng Qingzi menjentikkan jarinya saat sungai panjang mengalir keluar. Ini 10 miliar pil Sengyang di sini. Berhati-hatilah saat berada di luar. Hah, hanya 10 miliar. Ketika Lin Fan pertama kali melihat sungai pil Sengyang, dia mengira akan ada setidaknya beberapa triliun. Dasar bocah nakal, guru terhormatmu di sini memberimu pil Sengyang, dan kamu mengeluh bahwa jumlahnya terlalu sedikit. Ini adalah sesuatu yang telah dikultivasikan oleh guru terhormatmu di sini tanpa henti selama puluhan tahun. Menyebalkan, ini terlalu menyebalkan. Feng Qingzi mendengus ke janggutnya dan membuka matanya lebar-lebar. Ini tak tertahankan. Ayolah, jangan marah sekarang, guru terhormat. Muridmu di sini hanya berkata, itu saja. Lin Fan menyimpan pil Sengyang di tempat penyimpanannya dan memasang wajah penuh rasa terima kasih dengan air mata dan ingus. Namun, dengan 10 miliar pil Sengyang ini, bahkan jika dia bertemu dengan makhluk tertinggi dari ras kuno, dia akan mampu membela diri. Ini adalah buku ulasan guru terhormat tentang pengalaman kultivasinya. Luangkan waktu untuk membacanya saat Anda senggang. Buku itu akan membantu Anda dalam kultivasi Anda. Guru terhormat, Anda tidak akan memberi saya keterampilan ilahi 9 surga atau 10 bumi. Lin Fan bertanya dengan penuh harap. Apa gunanya ulasan kultivasi ini? Tidak peduli apa, dia seharusnya memberi saya beberapa teknik rahasia, bukan? Pikir Lin Fan, jalan kultivasi tergantung pada diri sendiri. Mempelajari keterampilan orang lain akan selalu membuat Anda berada satu langkah di bawah mereka pada akhirnya. Oleh karena itu, guru terhormat di sini berharap Anda dapat menyusun dao kultivasi Anda sendiri dan berjalan di jalan yang menjadi milik Anda. Wajah Feng Qingzi serius sekarang tetapi dia mengumpat dalam hatinya. Muridnya yang sialan ini, siang dan malam, dia hanya berusaha mendapatkan sesuatu darinya. Feng Qingzi pasti tidak akan mendorong perilaku negatif semacam ini. Awalnya, dia benar-benar bermaksud memberikan beberapa keterampilan nyata bersamaan dengan itu. Tetapi melihat situasi saat ini, muridnya ini benar-benar menyebalkan. Tidak lagi, tidak memberi lagi. Guru yang terhormat, Anda tidak bisa melakukan itu. Murid Anda yang malang ini hanya tahu beberapa keterampilan atas namanya. Bagaimana jika saya bertemu seseorang seperti makhluk tertinggi dari ras kuno atau semacamnya? Bukankah saya akan dihajar sampai babak belur? Sekarang setelah Lin Fan hendak pergi, dia harus menggali sebanyak yang dia bisa, semakin banyak semakin baik. Tidak masalah, kesadaran guru Anda yang terhormat akan tetap berada di sisi Anda sepanjang waktu. Sebelum Anda dihajar sampai babak belur, guru Anda yang terhormat pasti akan menyelamatkan Anda. Anda bisa pergi dengan tenang. Feng Qingzi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Sialan, pada saat ini, Lin Fan tahu bahwa dia benar-benar kalah. Karena Feng Qingzi sudah mengatakannya seperti ini, dengan apa lagi dia bisa membantahnya. Akhirnya, Lin Fan mundur karena kalah. Namun, tidak peduli apapun, guru terhormatnya ini juga punya hati nurani untuk memberinya sedikit sesuatu. Seberkas cahaya panjang melesat. Feng Qingzi melihat kepergian Lin Fan dan mendesah pelan sebelum kembali ke Guarded Ground. Dia memang punya harapan besar untuk muridnya ini. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana dia akan berakhir pada akhirnya. Lin Fan menggali ke dalam kehampaan dan meninggalkan Guarded Ground. Dia kemudian menutupi dirinya dengan lapisan warna lumpur sebelum menggali terowongan ke dalam celah jurang. Saatnya membaca ulasan kultivasi ini satu kali terlebih dahulu. Feng Qingzi adalah makhluk surgawi tingkat 10, makhluk tingkat dewa abadi, yang telah memperoleh kursi dewa abadi. Bahkan pikiran tentang kultivasinya sendiri adalah sesuatu yang dapat dianggap sebagai harta karun tertinggi. Lin Fan duduk bersila di celah-celah yang dalam. Satu tarikan napas sama dengan ratusan dan ribuan tahun. Lin Fan sekarang seperti patung batu karena dia tidak bergerak sedikit pun. Ulasan tentang kultivasi Feng Qingzi memiliki semua jenis studi bela diri dan pemahaman terhadap setiap tingkatan makhluk surgawi. Bagi Lin Fan, ini semua adalah pengalaman yang tak tergantikan. Semua keterampilan yang diketahui Lin Fan berubah secara bertahap saat mereka menyesuaikan diri dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bagi Lin Fan, ini sama seperti menerima warisan dari makhluk yang kuat. SHING.
Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Fan membuka matanya. Dengan pembatasan sistem, tingkat kultivasinya tidak tumbuh. Namun, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sangat mengesankan, ini adalah satu-satunya pikiran dalam benak Lin Fan saat ini. Guru, bisakah Anda memberikan keterampilan pemurnian itu kepadaku sekarang? Di dalam surga, Raja Pelatih Petir bertanya dengan getir. Tunggu sebentar, Ding, pelajari pemurnian. Pemurnian, level 1, poin pengalaman, 0/1000. Bagi Lin Fan, ini hanyalah keterampilan lain yang harus dipelajarinya sejak awal, itu saja. Mengangkat jarinya, dia mulai menyalurkan keterampilan pemurnian, dan seberkas cahaya Buddha melingkarinya. Namun, itu cukup lemah. Sial, sepertinya jika aku ingin melatih keterampilan pemurnian ini hingga tingkat tinggi, aku benar-benar harus memulainya dari awal. Dan, dengan kekuatan cahaya Buddha ini, aku khawatir aku hanya akan mampu memurnikan beberapa udang kecil, itu saja. Namun, ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi Lin Fan. Bukankah ini hanya mengacaukan yang lemah? Ini adalah sesuatu yang sangat dikuasai Lin Fan. Kalau begitu, pergilah dan pelajari dengan benar. Lin Fan melemparkan skill pemurnian kepada Raja Pelatih Petir. Seolah-olah baru saja menerima harta karun tertinggi, Raja Pelatih Petir menggerakkan pantatnya dan kembali ke Akademi Terapi Elektrokonvulsif untuk menelitinya dengan baik. Bagi Raja Pelatih Petir, skill pemurnian ini memang sebagus harta karun tertinggi. Jika dia bisa mempelajarinya secara maksimal, dia akan bisa berubah menjadi Dewa Buddha Reformasi. Adapun cabang pohon mistis yang ditukar dengan poin kontribusi, itu cukup membantu pohon parasol mistis. Saat ini, pohon parasol mistis saat ini mampu membudidayakan hampir 500.000 pil Seng Yang setiap hari. Menurut Lin Fan, ini merupakan lompatan kemajuan yang sangat besar. Namun, hanya ada satu cabang pohon mistis yang tersedia di tanah terjaga. Jika ada beberapa lagi, efek pohon parasol mistis pasti akan meledak. Lin Fan kembali ke permukaan bumi dan melihat ke kejauhan. Alisnya berkerut karena gembira. Yang Mulia mencium aroma makhluk ras kuno. Dan, ada beberapa dari mereka juga. Apapun yang tidak dimiliki Lin Fan, dunia akan selalu memberikannya. Ini adalah perasaan yang terlalu menakjubkan bagi Lin Fan. Karena kalian harus bertemu denganku, kalian tidak bisa menyalahkan Yang Mulia karena mengerahkan seluruh kekuatan. Sejak dia meninggalkan tanah terjaga, Lin Fan merasa seolah-olah dia telah kembali ke alam. Dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan sesuai keinginannya. Saat ini, Lin Fan hanya punya satu tujuan. Dia ingin kekuatan pribadinya tumbuh hingga puncaknya. Dan kemudian, dia akan mengambil kesempatan untuk membunuh ke-8 makhluk tertinggi dari ras kuno. Untuk mencapai tujuan ini, Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang dibantu oleh suatu sistem. Jika sekarang pun dia tidak bisa berhasil dalam hal setingkat ini, dia akan benar-benar menjalani kehidupan seperti anjing. Jauh di sana, sekelompok makhluk ras kuno duduk melingkar dan berdiskusi. Wajah mereka menampakkan senyum mengancam yang akan membuat orang meringis melihatnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa suatu kekuatan dahsyat sedang menuju ke arah mereka saat ini. Bab 739, Lelaki Tua. Lelaki Tua, penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kudengar Raja Berdaulat Petir dan Raja Berdaulat Langit Es dibunuh oleh makhluk-makhluk terkutuk itu di tanah penjaga. Makhluk-makhluk ras kuno sedang berdiskusi sekarang. Tentu saja, ini adalah kejadian-kejadian terakhir yang terjadi. Merupakan hal yang besar bagi ras kuno bahwa dua raja berdaulat mereka baru saja meninggal. Makhluk tertinggi, orang suci, bahkan mengamuk dan meminta ras kuno untuk membantai makhluk-makhluk hidup yang tersembunyi itu. Tanah penjaga itu benar-benar keterlaluan. Namun, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu sama sekali. Halo, pada saat ini, Lin Fan muncul dari kehampaan. 1, 2, 20. Lin Fan menghitung dengan hati-hati dan menganggukkan kepalanya. Ini adalah jumlah makhluk ras kuno yang lumayan. Selain itu, tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Tidak satu pun dari mereka berada pada tingkat kultivasi surgawi ilahi. Oleh karena itu, mereka semua termasuk dalam tingkat semut. Makhluk hidup telah muncul. Salah satu makhluk ras kuno berseru kaget sebelum beralih ke mode waspada. Setelah itu, mereka mulai tertawa sinis satu persatu.
Makhluk hidup ini sedang mencari kematian. Mari kita tangkap dan makan dia. Lin Fan menatap makhluk ras kuno ini. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata mereka. Apakah makhluk ras kuno ini terbelakang? Namun, Lin Fan juga tidak ingin banyak bicara kepada mereka. Mereka hanyalah semut, dunia pemurnian, tanah kebahagiaan. Sambil melantunkan beberapa sutra, tubuh Lin Fan bersinar dengan warna emas cemerlang saat cahaya Buddha mengelilingi tubuhnya. Wajahnya mulai mengambil banyak bentuk yang berbeda, kasih sayang, belas kasihan, kebajikan bagi dunia. Memurnikan, satu persatu, sinar cahaya Buddha yang memiliki kemauan sendiri berubah menjadi sosok Buddha pemurni yang mengendalikan makhluk ras kuno di sekitar mereka. Tiba-tiba, wajah mengancam dari makhluk ras kuno itu mengalami perubahan. Mereka berubah menjadi ramah dan penuh kasih sayang seolah-olah mereka telah menjadi orang yang baik hati selama 9 kehidupan terakhir mereka. Tidak peduli seberapa mengerikannya wajah mereka, satu pandangan saja sudah cukup untuk memberikan kesan yang baik. Ini adalah bagian paling menyakitkan dari keterampilan pemurnian. Tidak peduli seberapa jahat atau jahatnya makhluk-makhluk ini, mereka semua akan melepaskan dosa-dosa mereka pada saat ini juga. Namun, Lin Fan sudah mengerti bahwa keterampilan pemurnian ini masih terlalu lemah dibandingkan dengan pelatihannya. Keterampilan pemurnian sepenuhnya membersihkan seseorang dari dalam. Begitu mereka dimurnikan, mereka tidak akan lagi menjadi makhluk yang sama seperti dulu. Namun, pelatihan berbeda. Meskipun tindakan pelatihan mengajarkan jiwa sebuah pelajaran, makhluk hidup akan mempertahankan karakteristik asli mereka. Namun, kedua keterampilan memiliki kemudahannya sendiri. Pemurnian adalah serangan area of effect. Tidak peduli berapa banyak lawan, selama kekuatan seseorang cukup, mereka dapat direformasi dalam sekejap. Ini tidak seperti pelatihan, di mana mereka harus dilatih satu persatu. Dosa-dosaku sangat berat. Mulai hari ini, aku telah menerima bimbingan dan tidak akan lagi menjadi diriku yang sama di masa lalu. Satu persatu, makhluk ras kuno yang tampak keji itu mengalami perubahan hati. Jika ada orang luar yang melihat ini, mereka pasti akan sangat takut. Ini terlalu tidak masuk akal. Ding, pemurnian berhasil. Poin pengalaman plus 100. Ding, pemurnian berhasil. Poin pengalaman plus 100. Ding, selamat. Pemurnian telah naik level. Pemurnian, level 2. Poin pengalaman, 1000/3000. Memang, ini sangat kuat. Jika aku bisa mengolahnya hingga ke tingkat terkuatnya, aku ingin tahu seperti apa jadinya nanti. Sekarang setelah skill pemurnian memiliki kegunaan yang begitu ajaib mengingat skill itu baru di level 2, Lin Fan tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya setelah skill itu berubah menjadi cahaya pemurnian Buddha Agung. Pergilah, tusuk dari belakang dan hancurkan sesama makhluk ras kuno. Lin Fan tidak peduli dengan 20 makhluk ras kuno di hadapannya. Bahkan jika dia membunuh mereka, mereka tidak akan memiliki banyak pengalaman. Dia mungkin juga akan melepaskan mereka. Mengingat identitas mereka, akan mudah bagi mereka untuk menusuk dari belakang dan membunuh sesama makhluk ras kuno. Haha, langkah yang bagus. Itu memang langkah yang bagus. Mungkinkah ini skill pemurnian yang terkenal dari ras Buddha? Tiba-tiba, kehampaan bergetar saat sebuah suara menggelegar. Siapa di sana? Keluarlah di hadapan yang mulia. Berhentilah menyelinap. Wajah Lin Fan terfokus ke atas. Dari mana orang ini menyemburkan kata-kata itu? Untuk berpikir bahwa dia berani bermain bodoh di hadapan yang mulia. Seketika, 3 sosok muncul. Melihat lebih dekat, Lin Fan tercengang. Mereka bertiga sama sekali tidak tampak lemah. Salah satu dari mereka berdiri tegak dan tinggi seperti pedang yang dapat merobek kekosongan. Bahkan hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan halusinasi bahwa ini adalah pedang, bukan seorang pria yang berdiri di hadapan mereka. Tajam dan menyilaukan, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Kaisar Pedang, Song Tianhang, menatap Lin Fan dengan dingin, jalan-jalanlah bersama kami. Kaisar Pedang, kata-katamu terlalu langsung. Kamu akan menakuti teman kecil kami di sini. Kaisar Tombak terkekeh. Kaisar Tombak, Kaisar Pedang. Kalian sebaiknya tidak ceroboh. Boneka kecil ini sama sekali tidak sederhana. Kalian tidak boleh meremehkannya. Tetua Abadi Su terkekeh. Boneka kecil, lelaki tua ini adalah Tetua Abadi Su. Silakan ikut kami. Melihat ketiga pria di depannya, Lin Fan mengerutkan kening. Dari mana orang-orang ini berbicara?
Siapa kalian? Kalian pikir kalian bisa membuat Yang Mulia mengikuti kalian hanya karena kalian ingin? Itu tergantung pada seberapa mampu kalian. Lin Fan menatap ketiga pria itu, yang sama sekali tidak tampak seperti orang baik. Pada saat yang sama, dia benar-benar sedih atas pertemuannya ini. Dia baru saja keluar belum lama ini dan bertemu dengan sesuatu seperti itu. Apakah Yang Mulia benar-benar memiliki wajah yang suka dicemooh orang lain? Kemanapun dia pergi, sesuatu akan terjadi. Boneka kecil ini memiliki temperamen yang cukup keras kepala. Tetua Abadi Su terkekeh sekali lagi. Saat berikutnya, dia muncul di sebelah Lin Fan. Tiba-tiba, dia meletakkan tangannya di bahu Lin Fan. Boneka kecil, seseorang harus selalu melakukan hal-hal dengan cara yang benar dan tidak boleh terlalu sombong. Kalau tidak, dia pasti akan berakhir buruk. Lin Fan mengangkat bahunya dan menyalurkan energinya ke jarum tipis yang mendorong tangan ini menjauh. Siapa kalian, dan siapa yang ingin menemuiku? Lin Fan bertanya dengan waspada. Ketiga lelaki tua itu adalah makhluk surgawi tingkat 9. Aura mereka jauh lebih ganas daripada Hong Jingtian. Mereka benar-benar makhluk yang tak tertandingi. Ketiganya saling bertukar pandang dan terkekeh sambil melangkah maju. Kaisar Pedang, Song Tianhang. Kaisar Tombak, Qiang Wei. Tetua Abadi Su, Su Zisai. Wajah tersenyum dari ketiga lelaki tua itu benar-benar penuh kasih sayang. Namun, semuanya berubah dalam sekejap mata saat wajah baik hati mereka berubah menjadi wajah yang menyeramkan dan suram. Boneka kecil, sebaiknya kau patuh pada kami. Kalau tidak, orang tua ini tidak bisa menjamin kau akan meninggalkan tempat ini tanpa anggota tubuh yang patah. Aura itu dingin menusuk tulang. Jika ini orang lain, aura itu saja sudah bisa membekukan mereka menjadi es batu. Hancurkan ibumu. Melihat watakmu, mungkinkah kalian anjing antek ras kuno? Melihat ketiga orang tua ini, Lin Fan tahu bahwa mereka tidak mungkin melakukan hal yang baik. Anggota tubuh yang patah. Mereka benar-benar mencoba mengancam Yang Mulia. Boneka kecil, kata-katamu tidak salah. Tapi, ada yang salah denganmu, kami bertiga adalah tamu terhormat dari Yang Maha Esa, Santo. Kami bukan antek anjing. Tetua Abadi Su terkekeh. Mengapa kita membuang-buang napas untuknya? Kita patahkan saja anggota tubuhnya dan segel kekuatannya sebelum membawanya kembali. Aura Kaisar Pedang masih terpelihara dengan baik di dalam dirinya. Namun, saat dia membuka mulutnya, sejumlah besar kehendak pedang menghantam darinya. Kehendak pedang menutupi seluruh dunia dan siap untuk melukai siapapun saat ini. Kaisar Pedang, tolong tenanglah. Kita bertiga sudah terkenal sejak lama. Demi boneka kecil pemarah ini, kita harus berbicara baik-baik padanya. Penatua Abadi Su melayang ke arah Lin Fan sekali lagi dan meletakkan tangannya di bahunya lagi. Hanya saja kali ini, kekuatannya meningkat 1000 kali lipat saat menekan bahu Lin Fan, seolah-olah dia bertekad untuk menancapkan Lin Fan di tempatnya. Apakah kamu orang yang sangat bodoh? Pada saat ini, Lin Fan tidak bisa lagi menahannya. Ketiga bajingan ini berusaha bersikap tangguh di hadapan Yang Mulia. Apakah mereka lelah hidup? Seketika, dia melayangkan pukulan telapak tangan ke kepala lelaki tua itu. Ho, trik kecil dan tidak penting. Namun, lelaki tua ini tidak akan menghindar. Karena boneka kecil ini menolak untuk kembali bersama lelaki tua ini hanya bisa membuatmu mengerti bahwa usahamu sia-sia. Tetua Abadi Su tersenyum lebar dengan sepasang gigi putih yang beberapa di antaranya hilang di sana-sini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Piak, batu bata legendaris 95 muncul di tangan Lin Fan dan menamparkan tepat di belakang kepalanya. Senyum Tetua Abadi Su membeku di sana seolah-olah dia terkunci dalam waktu. Pingsan, dasar tolol sialan, apa yang kau lakukan? Kau tahu bahwa Yang Mulia tidak sederhana tetapi kau masih ingin mencoba menyerang Yang Mulia secara langsung. Menurutku, apakah otakmu punya masalah atau semacamnya? Alis Lin Fan terangkat, lelaki tua ini pasti sakit kepala. Saat mereka bertemu, dia terus mengoceh tanpa henti. Tidak bisakah dia melakukan sesuatu yang praktis? Dan bukan hanya itu, dia pingsan karena satu ketukan batu bata Yuhthruli. Sungguh orang lemah yang hanya bicara tanpa ada yang lain. Bab 740, pukulan keempat adalah ledakan yang dikonfirmasi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Melihat semua yang ada di hadapan mereka, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak langsung terkejut. Bocah, apa yang telah kau lakukan?
Kaisar Pedang tentu saja tahu tentang kekuatan Dewa Tua Su. Namun, bocah itu entah bagaimana telah menggunakan beberapa keterampilan gelap yang tidak diketahui untuk membuat Dewa Tua Su tidak mampu melawan. Mencengkeram Dewa Tua Su, Lin Fan melemparkannya langsung ke surga. Cabang-cabang pohon dari pohon parasol mistis melesat keluar seketika dan mengikatnya. Namun, mereka tidak menyedot kekuatan di dalam tubuhnya. Lin Fan sedang menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan skor nanti. Apakah kalian bodoh atau apa? Jika kalian ingin menangkapku, ayolah. Hentikan omong kosong itu di sana. Jika kalian berani meremehkan Yang Mulia, orang tua ini di sini akan mencerminkan keadaan hasil kalian nanti. Lin Fan melemparkan batu bata di tangannya dan melemparkannya ke dalam penyimpanannya. Wajah Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak kini dipenuhi dengan keheranan. Tiba-tiba, mereka memandang orang di hadapan mereka ini dengan cara yang berbeda. Mereka benar-benar meremehkan bocah nakal ini. Kalau tidak mungkin Tetua Abadi Su akan jatuh ke tangannya seperti itu. Lepaskan Tetua Abadi Su. Suara Kaisar Pedang meraung saat kehendak pedang yang tak terbatas meledak darinya. Kehendak pedang itu menggetarkan bumi, saat pedang raksasa yang dapat mengiris seluruh dunia melayang di atas kepala Kaisar Pedang. Seolah-olah itu akan membelah Lin Fan menjadi dua saat dia berani melawan. Oh, kalian berdua pasti sedang bermimpi sekarang. Lin Fan terkekeh, sama sekali tidak terpengaruh. Pada saat yang sama, dia mulai merencanakan dalam hatinya. Kekuatan kedua lelaki tua ini cukup bagus. Namun, bertemu dengan Yang Mulia hanya akan menghasilkan satu hasil bagi mereka, penindasan yang kejam. Namun saat ini, alis Lin Fan berkedut karena gembira. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah ide bagus. Kaisar Pedang, Kaisar Tombak, apakah kalian ingin kehilangan kedudukan di usia tua kalian? Lin Fan terkekeh. Apa maksudmu? Terkejut, mereka berdua tidak tahu apa yang coba dikatakan orang ini. Hehe, kalian akan tahu sebentar lagi. Tiba-tiba, seperti seekor rok yang sedang melebarkan sayapnya, Lin Fan melompat dan membuka kedua lengannya saat kekuatannya bergemuruh. Tinju bintang utara yang meledak. Boom! Tiba-tiba, pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Pusaran ini berputar terus-menerus saat sejumlah besar energi terpancar keluar darinya. Apa-apaan ini? Wajah Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak berubah serius. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Lupakan saja, kita serang dulu saja. Meskipun Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa siapapun yang menyerang lebih dulu akan memiliki keuntungan. SHING. Dengan pedang di tangannya, Kaisar Pedang dapat menguasai dunia. Kehendak pedang yang perkasa itu bergemuruh hebat seperti naga raksasa. Robek, robek, di bawah kehendak pedang yang tak kenal ampun ini, kekosongan itu terkoyak. Satu gerakan saja sudah cukup untuk mengiris kekosongan itu menjadi dua, seperti selembar kertas. Ini adalah tanda bahwa kehendak pedang seseorang telah diolah hingga mencapai potensi maksimalnya. Hanya dengan kehendak pedang ini saja, bahkan Hong Jingtian tidak akan sebanding dengan lelaki tua ini. Di sampingnya, Kaisar Tombak mengangkat telapak tangannya saat tombak naga yang panjang dan melingkar muncul di tangannya. Tombak ini sepenuhnya hitam pekat, dan memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Kehendak tombak yang kuat membangkitkan seluruh dunia. Bahkan aura ini saja sudah luar biasa, dan tidak ada yang bisa dicemooh. Saat ujung tombak melengkung, seluruh dunia dipenuhi dengan ilusi tombak seolah-olah tetesan air hujan jatuh dari langit. Bocah, kau yang meminta ini. Tiba-tiba, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak mengambil tindakan. Satu gerakan mereka ini menyebabkan seluruh kehampaan meledak dalam ledakan. Seolah-olah kehampaan itu sendiri tidak dapat menahan jumlah kekuatan yang meletus dari kedua pria ini. Hais, kehampaan itu sungguh menyedihkan. Setiap kali makhluk kuat mulai bertarung, mereka pasti akan menjadi yang pertama meledak. Jika kehampaan itu memiliki roh di dalamnya, pasti akan menjadi gila karenanya. Ini benar-benar penindasan. Perpaduan tombak pedang. Bam! Suara ledakan menggelegar dari dunia saat kehampaan itu sepenuhnya ditelan cahaya terang. Kaisar Tombak dan Kaisar Pedang tahu bahwa kekuatan Lin Fan luar biasa. Oleh karena itu, mereka tidak menahan diri dan hanya menggunakan kekuatan terkuat mereka. Dentang, Lin Fan bisa merasakan tubuhnya terkunci oleh segala macam kilatan cahaya. Bahkan jika dia menyelami kehampaan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, mengapa Lin Fan ingin melarikan diri?
Tentu saja, dia akan bertarung habis-habisan dengan kedua orang tua kolot ini. Dulu ketika dia berada di wilayah makhluk tertinggi, Cruel, dia diburu oleh Cruel. Sekarang setelah dia berada di wilayah Sein, dia dikejar oleh Sein. Ini benar-benar kacau. Memang, seseorang akan selalu diganggu jika mereka lebih lemah dari yang lain. Tinju payudara bintang utara yang meledak. Ledakan. Pada saat ini, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak menyadari dengan kaget bahwa pusaran yang memenuhi langit dengan rapat tiba-tiba tertutup. Satu persatu, tinju besar terlempar keluar dari segala arah. Tidak ada yang bisa bertahan melawan ini. Berani sekali, bocah. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkan kami dengan hal seperti ini? Kaisar Pedang berteriak bersamaan dengan melepaskan aura yang luas. Saat ia menebas dengan pedangnya, seluruh kekosongan terbelah menjadi dua. Haha, apa hebatnya gerakanmu ini? Bukankah itu hilang hanya dengan satu tebasanku? Melihat pusaran yang hancur, Kaisar Pedang tertawa terbahak-bahak. Kaisar Tombak, lumpuhkan dia. Kalian benar-benar meremehkan yang mulia terlalu banyak. Apakah kau tahu berapa banyak orang yang telah dirobohkan oleh tinju pecah payudara bintang utara yang mulia ini? Lin Fan tertawa dingin sebelum memasang wajah serius. Aku akan memberitahumu. Jawabannya tidak terhitung. Kekuatan penuh. Saat dia meninju dengan kedua tinjunya, sejumlah kekuatan misterius melayang lembut di kehampaan. Tiba-tiba, tinju yang tak terhitung jumlahnya meledak bersama dengan ledakan yang dahsyat. Sekarang seranganku tak henti-hentinya, Yang Mulia akan melihat bagaimana kalian bertahan melawan mereka. Lin Fan berani menjamin bahwa kedua orang tua kolot ini pasti tidak akan bisa mengatakan di mana tinju meledak payudara bintang utara ini akan mengenai sasaran. Selama mereka mengenai sasaran mereka, itu pasti akan menjadi tragedi bagi mereka. Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak memfokuskan perhatian mereka dan mulai merasakan sekeliling. Tubuh pedang abadi. Bam! ARGH. Tiba-tiba, Kaisar Pedang berteriak kesakitan. Entah dari mana, sepasang tinju muncul dan meninjunya tepat di dada. Saat mereka menyentuh dadanya, wajah Kaisar Pedang menjadi pucat. Bahkan, wajahnya begitu putih sehingga janggutnya hampir menyatu dengan wajahnya sekarang. Kaisar Pedang. Kaisar Tombak melihat keadaan Kaisar Pedang saat ini dan terkejut. Mengingat kekuatan Kaisar Pedang, bagaimana dia bisa berubah menjadi keadaan ini hanya dengan satu pukulan dari pihak lain. Awas, Kaisar Pedang ingin Kaisar Tombak memperhatikan. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, teriakan tragis terdengar dari Kaisar Tombak. Apa trik ini? Bagaimana bisa? Keduanya berteriak kesakitan, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dadaku, bagaimana caranya? Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak menyadari dengan ketakutan bahwa dada mereka mengembang dengan cepat. Setelah berkultivasi selama ratusan ribu tahun, sejak kapan mereka bertemu dengan sesuatu yang aneh seperti ini? Bagaimana mungkin ada keterampilan seperti itu di alam semesta ini? Mustahil, mustahil. Lin Fan memiliki segala macam metode untuk mengalahkan kedua orang ini. Namun, semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa dia harus melakukannya dengan tinju meledak payudara bintang utara. Lin Fan sangat berpengalaman dengan karakteristik tinju meledak payudara bintang utara. 3 pukulan untuk mengembang, dan pukulan keempat untuk ledakan yang dikonfirmasi. Jangan khawatir, Yang Mulia akan memberi kalian perawatan darurat. Segera, kalian akan dapat mengalami hal yang paling menyakitkan di dunia ini. Lin Fan berteriak karena dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menghantam dengan tinjunya sekali lagi. Tinju meledak payudara bintang utara. Ledakan. Bam, bam, bok, yah. Bukan karena Lin Fan adalah orang yang kasar kepada orang tua, tetapi kedua orang tua kolot ini terlalu sombong. Dari sudut pandang Lin Fan, kedua orang tua kolot ini tidak mungkin menjadi orang baik ketika mereka masih muda. Namun, seiring berjalannya waktu, bahkan orang jahat pun akan bertambah tua. Namun, karena mereka masih sangat nakal setelah menjadi tua, mereka hanya mencari kematian, bukan? Bukankah mereka pernah mendengar pepatah ini, seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa generasi tua akan digantikan oleh yang lebih muda. Dan saat ini, Lin Fan adalah generasi penjahat baru. Pada titik ini, mata Lin Fan bersinar dengan sinar terang. Ini dia tinju keempat, ledak.